Ternyata apa yang dikatakan Master itu benar. Dengan Jade ini, aku turun gunung. Aku bisa membantumu menangkal bencana. Aku senang kamu baik-baik saja. Ibu, Linlin sekarang sudah baik-baik saja. Dia sudah aman, Ibu tenang saja. Ibu, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak benar-benar berpikir. Kamu adalah putri keluarga Su, kan? Kamu tidak benar-benar berpikir. Kamu adalah kakakku, kan? Kamu hanya alat kami untuk menangkal bencana. Apa yang kamu katakan? Aku bilang, aku tidak pernah menganggapmu sebagai kakak. Kamu juga tidak pantas menyandang nama Su. Sekarang bencana sudah ditangkal. Kamu bisa pergi. Ibu, apa yang dia katakan benar? Tentu saja, kamu bukan anak kandungku. Kamu tidak benar-benar berpikir kamu punya tempat di keluarga Su, kan? Cepat ambil barang-barangmu dan kembali ke desa. Pergi jauh-jauh. Oja, ini alamat yang diberikan tunanganmu. Aku pikir dengan kondisimu, tunanganmu pasti hanya seorang. Orang desa tidak seperti tunanganku. Dia adalah manajer umum grup Fu. Ibu. Kenapa kalian begitu kejam? Master pernah bilang, aku harus menangkal bencana untuk kalian. Tapi Master juga bilang, kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, kejahatan akan dibalas dengan kejahatan. Jika kalian membalas kebaikan dengan kejahatan, bencana yang kutangkal untuk kalian suatu hari akan kembali kepada kalian. Bu, keras. Langit dan bumi sebagai perantara. Semoga baik. Aku datang atas perintah keluarga Fu, sebagai perantara langit dan bumi, untuk menjemputmu. Tapi aku dengar, keluarga tunanganku sangat miskin. Kamu datang untuk menjemputku? Meminjam uang untuk membuat acara besar seperti ini? Tidak perlu, kan? Menikah dengan pinjaman, pinjam untuk membayar pinjaman. Selain itu, apakah ada pinjaman mahar, pinjaman mobil, pinjaman rumah? Orang mati tidak masalah, tapi pinjaman ini akan diwariskan ke generasi berikutnya. Pinjaman estafet ini, 4 generasi tidak perlu tinggal bersama, 5 generasi bisa berhutang bersama. Yugong tidak perlu memindahkan gunung lagi. Di batu nisan nanti, bisa dituliskan suku bunga pinjaman. Siapa bilang aku tidak punya uang? Tapi mereka bilang, keluargamu berasal dari penggembala sapi. Keluarga kami memang berasal dari penggembala sapi, tahun 90-an. Di padang rumput ada 100.000 sapi, sekarang punya pabrik susu terbesar. Memonopoli semua pasokan daging sapi premium. Aku juga dengar, kamu tinggal di pulau dekat pantai. Sangat terpencil dan sulit ditemukan. Laut itu memang memiliki lebih dari 50 pulau. Tapi, semuanya milik keluarga Fu. Ah. Kakek bilang, aku harus serius menjemputmu. Tapi hari ini aku sangat sibuk, jadi datangnya agak santai. Sia OB 02123. Santai. Ibu, si pembawa sial itu akhirnya pergi. Dia benar-benar berpikir.
dia baik pada keluarga kita. Keluarga kita akan menerimanya. Tentu saja tidak. Ibu, si pembawa sial itu pergi. Sekarang kita bisa. Akhirnya bisa membicarakan proyek Sky City, katanya. Kali ini keluarga Fu akan secara pribadi memberikan proyek Sky City. Hanya untukmu. Mulai sekarang, kita benar-benar akan makmur, uang yang tak habis-habis. Jaringan yang tak terbatas, kemewahan yang tak ada habisnya. Ibu, selama kita tidak berhubungan dengan wanita itu, keluarga Su kita pasti akan dikelilingi bintang-bintang, burung-burung akan menghormati kita. Entah di mana si pembawa sial itu sekarang, hidup sengsara. Selamat, Nyonya. Ingat, mulai hari ini, kamu adalah wanita milik Fu Jinsheng. Di masa depan, tidak ada seorang pun yang bisa mengganggumu. G. Wow, Duduklah. ternyata keluarga Fu begitu kaya dan berkuasa. Semua perkebunan itu milik kalian. Ya. Tapi, milik keluarga Fu adalah milikku, juga milikmu. Mulai sekarang, tidak ada yang bisa mengganggumu. Ternyata keluarga Fu begitu mewah, aku adalah istri orang terkaya. Aku yang kampungan ini, bisa menikah ke keluarga kaya. Selera keluarga kaya ini agak aneh ya. Apakah ini yang disebut dari yang terburuk menjadi yang terbaik? Apakah aku belum bangun? Sakit sekali. Apakah kalian salah? Siapkan pakaian ganti untuk Nyonya. Ganti pakaian, besok bawa dia menemui kakek. Ya, Sekarang sudah membantu keluarga Su menghadapi bencana. Karena mereka membalas budi dengan kejahatan. Maka aku bisa kembali ke rumahku, menemui orang tuaku. Menjalani hidupku sendiri. Tunggu. Siap A0000 sudah. D. Sudah ditemukan? Jejak Nona sudah ditemukan. Seharusnya. Segera. Dalam sebulan, gunakan segala cara. Harus menemukannya ya. Jalan Yanghe, Jalan Wengwo, Jalan Haihe, Jalan Meiwu. Kakek. Kakek. Ini Sukiawer. Sesuai permintaan Anda, saya membawanya kembali. Bagus, 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 bagus sudah dibawa kembali. Mulai sekarang, kalian harus hidup dengan baik. Terutama kamu, Fu Jinsheng. Singkirkan sifat burukmu, perlakukan istrimu dengan baik. Kakek, Anda tahu, biasanya pekerjaan saya sangat sibuk. Asalkan kamu merawat Kiaoer dengan baik. 300 proyek di selatan kota, saya akan memindahkannya dari keluarga Fu. Keskiwi kok kamu. Kakek, Anda tenang saja. Besok kami akan mendaftarkan pernikahan. Bagus, bagus, bagus. Lebih baik, cepat punya cucu yang gemuk. Lebih baik kembar. Tidak, tidak, kembar 3, kembar 4 lebih baik. Kakek ini memang baik, tapi dia seperti sedang belanja di peternakan babi. Kakak Jinsheng, kenapa tiba-tiba menikah?
Kenapa harus menikah? Apa hubungannya denganmu? Kakak Jinsheng, tentu ada hubungannya. Kamu tidak tahu? Kita adalah teman sejak kecil, dan bagaimana kamu bisa menikah dengan wanita dari desa? Pertama, siapa dia? Tidak ada hubungannya denganmu. Kedua, saya punya perjanjian pernikahan dengannya. Ketiga, sepertinya dia sama sekali tidak menyukaimu. Kamu nyamuk merek apa sih? Selalu mendekatinya. Kamu yang nyamuk, saya sudah di keluarga Fu selama bertahun-tahun. Tidak ada yang lebih mengerti keluarga Fu daripada saya, dan saya juga tahu. Kamu tidak pantas masuk ke keluarga Fu. Memang nyamuk, sudah berapa tahun? Menghisap darah di keluarga Fu? Cukup. Kakek memerintahkan untuk merayakan kepulanganmu, proyek Sky City keluarga Fu akan diluncurkan jam 6 malam ini. Pakailah pakaian yang rapi, mari kita pergi ke pesta. Apa aku tidak rapi sekarang? Aku merasa cukup rapi sekarang. Bahkan Dewi yang turun ke bumi pun tidak akan lebih baik dariku. Fu Jinsheng. Masih muda tapi penglihatannya buruk. Kak Jinsheng, aku tahu pasti kamu tidak akan suka. Si tukang rongsokan itu. Ayo pergi. Kak Jinsheng. Keluarga Fu bukanlah tempat yang bisa kamu masuki sesukamu. Tuan muda, daftar undangan malam ini sudah sesuai dengan prioritas Anda. Kami mengundang keluarga Su hanya saja. Menurut persyaratan Dewan Penilai kami, dia sama sekali tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan acara ini. Mengingat mereka merawat Sukiao Air selama bertahun-tahun. Ini bisa dianggap sebagai bentuk kebaikan selama Sukiao Air masih mengakui hubungan ini, berikan saja kontrak kepada mereka. Bagaimana jika mereka tidak mengakui Nona Su? Aku dengan Nona Su selama beberapa tahun terakhir. Seharusnya tidak ada seorang pun di seluruh kota Jiang yang berani mengatakan tidak kepada wanita keluarga Fu. Jika mereka berani, di kota Jiang, dia tidak akan punya tempat untuk berdiri. Mengerti. Inikah keluarga Fu yang megah itu? Ini terlalu mewah. Tentu saja, bahkan ibumu yang sudah berumur ini juga pertama kali datang ke tempat seperti ini. Benar-benar keberuntungan besar, bahkan setelah mati pun tidak akan menyesal. Lihatlah, lihatlah. Ini adalah romanticon yang harganya lebih dari 1 juta. Gelas ini adalah edisi terbatas, harganya ratusan ribu per buah. Kue ini juga dibuat oleh koki top Michelin secara langsung di tempat. Konon, dalam pesta malam ini, bahkan tuan muda keluarga Fu akan muncul. Tidak mungkin, tuan muda keluarga Fu? Dia adalah sosok terbaik di antara para pemuda, bintang di antara manusia. Bahkan ada yang mengatakan, kakek Fu akan menyerahkan seluruh bisnis keluarga Fu kepadanya. Wah, ini semakin membuktikan betapa keluarga Fu menghargai proyek kita ini. Ibu, kenapa si pembawa sial ini datang? Siapa itu? Su Xiaoer. Kamu datang untuk apa? Kebetulan sekali, kalian juga ada di sini. Berpura-pura saja, tempat mewah seperti ini bukanlah tempat yang bisa dimasuki oleh orang dengan status rendah seperti kamu. Aku. Status rendah. Bukan hanya statusmu rendah, tapi juga kedudukanmu rendah. Kalau bukan karena keluarga Su menampungmu, mungkin kamu tidak akan punya kesempatan untuk menyikat toilet kami. Ibu, aku tahu kenapa dia datang hari ini. Dia pasti... Karena kita memutuskan hubungan, dia tidak bisa menemukan pekerjaan. Jadi dia datang ke sini sebagai petugas kebersihan. Sulin, apakah kamu punya khayalan? Ibu, lihatlah pakaiannya yang compang-camping. Dia pasti diam-diam mencari tahu keberadaan kita. Tahu kamu datang ke sini, dia sengaja datang untuk menunjukkan kesengsaraannya. Su Xiaoer, Trick Lamamo. Sekarang sudah tidak berguna lagi, keluarga Su punya kekuasaan dan pengaruh. Tapi, memberi hadiah pada seekor anjing boleh, memberimu hadiah, tidak. Saya petugas kebersihan. Sengaja datang ke sini untuk menunjukkan kesengsaraanku. Sulin, aku sudah menanggung bencana untukmu. Kamu membalas budi dengan kejahatan, tapi... Kalau kamu benar-benar tidak ada kerjaan, pergilah ke rumah sakit. Periksa otakmu. Hei, kamu bos Su, ada apa ini? Acara keluarga Fu yang baik-baik, kenapa ada orang seperti ini masuk? Bos Su, kamu tidak kenal orang seperti ini kan? Hari ini adalah upacara penandatanganan dengan keluarga Fu. Keluarga Fu sangat menghargai kalian, bahkan Fu Shao akan datang sendiri, masyarakat kelas atas memperhatikan standar. Jangan sampai karena hal kecil, kalian terhalang di luar. Ibu, kamu tidak mengurusnya dengan baik. Siapa ibumu?
Oh ya, kita sudah memutuskan hubungan. Dia seharusnya hanya petugas kebersihan di sini. Dulu kita mengadopsinya, dia tidak tahu berterima kasih. Bahkan masih memaksa untuk tetap bersama kita. Ternyata Bos Su sangat baik hati, sayangnya. Ada orang yang kebaikannya tidak mendapat balasan yang baik. Benar Bos Su, tidak perlu memberinya muka. Semua orang benar. Orang ini sekarang tidak ada hubungannya dengan keluarga Su. Kalau dia ingin menjadi petugas kebersihan di sini, biarkan dia melakukannya. Hahaha. Bersihkan ini sampai bersih. Apa katamu? Aku suruh kamu bersihkan. Kamu tidak dengar? Kamu pikir tanpa perlindungan keluarga Su, kamu masih putri keluarga Su. Keluarga Su juga bukan keluarga besar, aku juga bukan. Putri keluarga Su, aku hanya alat yang kalian manfaatkan, apalagi aku di sini hari ini. Bukan petugas kebersihan. Aku menasihatimu, hari ini dahimu hitam, segala sesuatu tidak baik. Jika bertemu uang, uang hilang. Jika bertemu masalah, masalah buruk, setidaknya ada 49 lapis aura hitam. Setiap lapis aura hitam ini adalah hasil perbuatan jahatmu sendiri. Jika ditambah satu lapis lagi, kamu akan hancur. Jangan bicara omong kosong di sini. Aku beritahu kamu, hari ini, Fu Jinsheng akan datang sendiri. Kamu harus tahu, Fu Jinsheng sudah lebih dari 10 tahun. Tidak pernah menghadiri acara apapun. Dia datang sendiri hari ini. Kamu tahu apa artinya? Artinya dia sangat peduli padaku. Hahaha, Ibu, kamu dengar apa yang dia katakan? Dia bilang ke Fu Jinsheng peduli padanya. Kapan Fu Jinsheng buta? Sampai bisa menyukai orang sepertimu? Aku beritahu kamu, walaupun kamu punya ikatan pernikahan, calon suamimu adalah seekor katak yang penuh kutil. Katak yang penuh kutil, bukan pangeran katak. Bukan pangeran katak. Apa sebenarnya? Nanti kamu akan tahu. Aku dengar, kalian ingin mendapatkan proyek Sky City. Jika kalian serius, perlakukan aku dengan baik. Pijat bahuku, ketuk kakiku, mungkin aku bisa membantu kalian. Memberi kata-kata baik. Kalau tidak, dengan karakter kalian, sulit untuk mendapatkan kerjasama. Apa yang kamu katakan? Aku bilang, dengan karakter kalian, sulit untuk mendapatkan kerjasama. Keluarga Fu mencari mitra kerjasama, mereka tidak pernah melihat apakah pihak lain punya uang atau tidak. Di kota ini, tidak ada yang lebih kaya dari keluarga Fu. Yang penting bagi keluarga Fu adalah karakter. Pertama, tidak setia. Kedua, tidak berbakti. Ketiga, licik dan tidak tahu malu. Jijik, tidak mencukur bulu ketiak, menyiksa hewan kecil, tidak suka membaca, berpura-pura jadi sosialita dengan shopping orang lain. Tunggu, apa yang kamu katakan? Kamu langsung sebut nomor KTP-ku saja. Hanya manusia yang punya nomor KTP. Kamu? Ibu, lihat dia sekarang, dia sengaja datang untuk menjijikan kita. Karena takut kita tidak akan merawatnya di masa depan. Dia hidup susah, tapi juga tidak ingin kita mendapatkan kontrak. Ibu, kalau nanti Fu Jinsheng datang dan melihat kita bersama, orang yang suka mengacau seperti ini, bagaimana bisa dia bekerja sama dengan kita? Pergi. Kenapa? Kerja sama ini pasti akan dimenangkan oleh keluarga Su. Kamu memukulku? Dasar wanita jalang, pukul saja. Di keluarga Su, seekor anjing lebih penting darimu. Kamu harus tahu, aku bukan tidak bisa menghentikanmu. Saya masih ingat kasih sayang di antara kita. Su Qiaoer, kata-katamu memang manis ya. Mau masuk ke area keluarga Fu sebagai petugas kebersihan. Tidak mudah kan? Bos Fu belum datang. Jangan bicara manis, aku tahu kamu diusir dari keluarga Su. Pasti sangat butuh uang kan? Begini, aku kasih kamu uang. Ambil dan pergi cepat. Uangmu sedikit ini. Aku tidak tertarik. Ibu, Bos Fu akan segera datang. Nanti dia melihat kita masih berhubungan dengan orang ini. Dia pasti akan sangat marah. Proyek kita akan hancur total, Ibu. Itu proyek Sky City, satu-satunya kesempatan keluarga Su untuk berinteraksi dengan kelas atas. Langsung melompat ke gerbang naga, ambil kertas. Kamu mau apa? Kali ini tentu di depan umum. Memutuskan hubungan dengan wanita ini. Kamu sangat buru-buru memutuskan hubungan denganku. Bahkan sampai pakai surat darah. Jangan banyak bicara, cepat tulis. Baik, aku tulis, mulai sekarang. Aku resmi memutuskan hubungan dengan keluarga Su. Mulai sekarang, putus total,
keluarga Su akan menghadapi bencana. Aku tidak akan lagi melindungi. Seorang petugas kebersihan, keluarga Su melihatmu saja sudah mengganggu. Bertanya padamu saja sudah mual. Benarkah? Nanti Fu Jinsheng datang. Aku harap kamu juga berpikir begitu. Bos Fu datang, lihat surat darah ini. Dia pasti mengerti kita tidak ada hubungan. Su Qiao'er, kamu tunggu saja. Kamu tunggu saja keluarga Su mendapatkan proyek Sky City. Langsung sukses besar, melompat ke gerbang naga. Sukses besar, melompat ke gerbang naga. Yao darimu, si pembawa sial. Keluarga Su pasti akan semakin sukses. Cepat tulis. Ambil pisau, Su Yao, Su. Bagus, mulai hari ini. Keluarga Su dan Su Qiao'er benar-benar putus hubungan. Cepat pergi dari sini, cepat pergi. Jangan ganggu kerjasama keluarga Su dan Fu. Pergi, pergi, jangan di sini mengganggu. Benar-benar menjijikkan, cepat pergi, pergi. Bos Fu datang. Bos Fu, Anda datang. Ada apa? Bos Fu, Aku tanya kamu. Ini bagaimana? Siapa yang melakukannya? Bos Fu begini, wanita ini. Dia adalah keluarga Su kami. Aku tanya kamu. Maaf, mengganggu pandanganmu. Kalau kakek tahu kamu terluka, dia pasti marah. Kalau tidak ingin kakek tahu, sebenarnya mudah. Kamu ngapain? Kamu si kecil serakah, tangan tidak sakit? Tentu saja sakit, tapi ini obat segala penyakit, dijamin. 100, uang tutup mulut. Juta. Kalau tidak, Aku bilang dolar. bodoh, aku bilang euro. Satu, 10, 100, 1000, juta. Kaya raya, kaya raya. Uang ini terlalu mudah didapat. Sebenarnya tangan ini luka kecil, tidak apa-apa. Sudahlah, sudahlah, sudahlah. Tidak bisa dihitung. Bos Fu, aku baru saja melihat kamu mentransfer uang padanya. Dia berani menggunakan uang, tenang aku pasti akan membuatnya masuk penjara. Ya Bos Fu, aku yang tidak mendidiknya dengan baik. Ini anak yang punya ibu tapi tidak diurus. Lukanya adalah karena kamu. Ya Bos Fu. Hari ini adalah upacara penandatanganan keluarga Fu. Seluruh wanita elit Jiangcheng berkumpul bersama. Wanita jahat ini berani menyusup, pasti punya niat buruk. Tapi Bos Fu tenang. Aku sudah menyelesaikannya untukmu. Kalau begitu aku harus berterima kasih padamu. Hei Bos Fu, sebagai mitra yang dipilih keluarga Fu, kami bisa berpartisipasi dalam proyek Sky City. Setiap kerjasama adalah kehormatan besar bagi keluarga Su kami. Kami punya kewajiban dan kebutuhan untuk membantu keluarga Fu. Bos Fu, tidak perlu mengatakan terima kasih. Ya Bos Fu, kami juga khawatir wanita jahat ini di sini. Mengganggu upacara penandatanganan hari ini. Tapi aku Fu Jinsheng. Orang ini selalu jelas dalam urusan baik dan buruk. Bagus juga, kalau Bos Fu ingin berterima kasih. Kami juga berharap bisa lebih banyak bekerja sama di masa depan. Bos Fu, Ini cara saya berterima kasih. Bos Fu, apa yang kamu lakukan? Bos Fu, jelas-jelas wanita jahat ini. Membingungkan di sini, keluarga Su kami di sini. Untuk membantu keluarga Fu, mempertahankan martabat. Ya, benar. Semua ini karena sialan ini. Bos Fu, lihat ini. Baru saja, kami sudah memutuskan hubungan dengan Su Qiao'er. Memutuskan hubungan. Sebenarnya keluarga Su masih bisa menyelamatkan sebagian jalan rezeki. Sekarang setelah ada darah dan putus hubungan, jalan rezeki keluarga Su, seperti tanggul sungai kuning yang jebol, tidak bisa ditahan. Bahkan akan menanggung ganti rugi yang besar. Bangsat, apa yang kamu bicarakan? Aduh Bos Fu, maaf. Saya terlalu emosional, tidak memperhatikan penampilan. Lihat ini, surat darah putus hubungan, dia sudah menandatanganinya. Su, mulai hari ini keluarga Su dengan pisau, Su yang pisau, Su Yao. Tidak menyangka orang keluarga Su ternyata begitu jahat. Tidak tahu juga bagaimana dia bertahan hidup di keluarga Su selama ini. Kamu yakin sudah putus bersih? Tentu saja sudah putus bersih. Yakin kami tidak akan ada hubungan lagi dengan tikus jalanan ini, kan? Tidak akan ada hubungan lagi, benar kan?
Ah, ini benar atau tidak? Benar kan? Lihat, dia mengaku, Bos Fu. Keluarga Su selalu mengagumi keluarga Fu, bisa bekerja sama dengan keluarga Fu. Adalah kehormatan bagi keluarga Su. Mengerti. Lalu kapan kerjasama kita bisa dilanjutkan? Sekarang. Aduh, lihatlah Bos Fu kita. Memang pemuda yang hebat. Memang bertindak dengan cepat dan tegas. Mulai sekarang, keluarga Su benar-benar akan sukses besar. Setengah langkah ke awan, kuburan leluhur mengeluarkan asap hahaha. Sampaikan perintah saya, mulai sekarang. Proyek Sky City tidak ada hubungannya dengan keluarga Su. Apa? Bos Fu, apakah Anda salah bicara? Ya Bos Fu, kami sudah. Dengan sialan ini, dengan orang rendahan ini, sudah memutuskan hubungan. Semua ini karena kamu, sialan ini. Kamu bisa jadi tukang bersih-bersih di mana saja. Kenapa harus di sini? Mengganggu kerjasama kami dengan keluarga Fu. Ya Bos Fu. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Memang ada kesalahpahaman. Bos Fu bisa membedakan yang benar dan salah. Rezeki akan runtuh. Barusan saya tidak menyampaikan dengan jelas, mulai sekarang. Gak cuma putusin kerjasama antara keluarga Su dan Sky City. Tapi juga kasih tahu ke seluruh kota. Semua keluarga yang kerjasama dengan keluarga Fu, boikot total keluarga Su di seluruh kota. Apa? Gue yang kurang jelas ngomong, atau lo pada gak ngerti bahasa manusia? Gue. Silakan pulang. Young Master Fu, dengaran pendelasan Yudong. Lo pergi sendiri, atau kita yang suruh lo pergi? Dasar pembawa sial. Imang gebener, di mana lo ada? Di situ ada kesialan. Hati-hati di jalan. Iya, ini baru aja mulai. Kalau lo terus-terusan berbuat jahat, bencana yang gue tanggung buat lo bakal bangkit lagi dan jadi lebih parah. Berdiri. Tahu ini tempat apa? Sembarangan masuk aja. Ini rumah gue, masa gue gak boleh masuk? Rumah lo apa aja? Ini rumah Kak Jinsheng. Bukan tempat buat cewek kampungan kayak lo. Coba lo cium bau miskin di badan lo sendiri. Bau banget sampai gue mau muntah. Bau miskin gak kerasa. Malah kerasa bau kulit gosong. Emangnya karena muka lo terlalu tebal sampai kegosongan? Gue ini nyonya besar keluarga Fu, lo cuma numpang di keluarga Fu. Selama bertahun-tahun, orang luar kok berani-beraninya meremehin gue. Orang biasa kampungan kayak lo, emang gak pantas jadi nyonya besar keluarga Fu. Dia gak pantas, lo yang pantas? Kak Jinsheng, dia cuma cewek kampungan. Mana bisa jadi nyonya besar keluarga Fu? Urusan gue Fu Jinsheng. Kapan giliran orang luar untuk khawatir? Denger gak? Urusan keluarga Fu. Gak perlu orang luar kayak lo yang urusin. Lo. Kak Jinsheng lo berat sebelah. Dia itu istri gue Fu Jinsheng. Sekalian nyonya besar keluarga Fu, masa gue gak bela dia malah bela lo? Gue pasti bakal usir lo dari keluarga Fu. Kak Jinsheng cuma boleh jadi punya gue. Yo. Kak Jinsheng hari ini belum minum obat ya? Bau busuknya kuat banget. Apa? Lo gak nyium? Ternyata Feng Shui keluarga Fu lo ada masalah. Masalah apa? Singkatnya, ada yang main-main sama Feng Shui. Keluarga Fu lo dikit-dikit. Sekarang keluarga Fu itu kayak corong. Corong apa? Feng Shui keluarga Fu lo sekarang lagi bocor keluar. Tapi, ini cuma masalah kecil, gampang diatasin. Ternyata ini ulah orang dalam kalian sendiri. Barang ini benar-benar berguna. Berguna atau tidak, masuk dan lihat saja. Untung tidak jatuh, sayangku. Bibio, jalan hati-hati. Maaf, Tuan Muda, tadi saya sedang memikirkan sesuatu. Sampai lupa diri. Wajahnya pucat, matanya kosong, tubuhnya dikelilingi aura hitam. Bibio dari keluarga Fu ini punya masalah besar. Apa maksudnya? Nah, Kompas sudah memberitahumu, kan? Bibio.
Tuan Muda, saya baru ingat, di dapur masih ada sup yang sedang dimasak. Saya buru-buru melihatnya, jangan sampai kering. Kenapa ini? Kenapa tidak bisa jalan? Apa yang terjadi? Keadaan keluarga Fu belakangan ini tidak lepas darinya. Su Qiaoer, kamu ngomong apa sih? Bibio sudah di keluarga Fu sejak kecil. Dia, Mulut manusia bisa berbohong, tapi langit tidak. Ayo, kita pergi. Keluarkan barang yang kamu sembunyikan. Apa? Saya tidak punya. Kamu Pain? Jangan kira karena Jin Sheng melindungimu, kamu bisa seenaknya menindas orang. Bibio sudah di keluarga Fu lebih dari 20 tahun, posisinya jauh lebih terhormat daripada kamu, wanita desa liar. Nona, apakah ada kesalahpahaman antara kita? Apakah benar saya salah paham? Tidak mungkin, saya tidak salah lihat. Ada yang tidak beres dengannya. Lucu sekali, berpura-pura jadi hantu. Beneran merasa diri jadi dewa, ya? Menipu sampai ke keluarga Fu, Jin Sheng. Dia datang langsung memecah belah. Orang seperti dia tidak pantas untukmu. Cepat usir dia. Bibio benar-benar punya masalah. Benar. Wajahnya miskin, rezeki biasa, tapi langitnya sangat merah. Menunjukkan dia baru saja mendapat rezeki besar. Langit dan bumi terbalik, yin dan yang berubah, keberuntungan dan bencana saling terkait. Dia yang mencuri rezeki keluarga Fu. Kamu salah, saya adalah Bibi Jin Sheng. Saya tidak punya barang yang kamu bilang, Jin Sheng yang mengundangmu masuk. Saya yang mengatur, saya juga menyuruh orang. Bersihkan kamarmu, itu Jin Sheng. Yo sudah di keluarga Fu selama ini, bagaimana karakternya? Kamu tidak tahu? Dan dia juga adalah pengasuhmu. Dia bahkan pernah menyelamatkan nyawamu. Benar, waktu kecil ibu saya tidak punya ASI. Kalau bukan karena Bibio, Satu hal satu urusan, kebaikan adalah kebaikan, dendam adalah dendam, pohon bisa layu, danau bisa kering. Orang juga bisa berubah. Su Qiaoer, kamu benar-benar ingin membuat kami. Rumah keluarga Fu tidak tenang, bukan? Yang tidak berniat baik bukan saya, tapi Bibio di sebelahmu ini. Kedua, Memang benar dia pernah berbuat baik kepada Fu Jin Sheng. tapi selama ini, keluarga Fu sudah memberikan gaji dan status kepadanya. Cukup untuk membalas budinya. Secara ketat, dia bukan anggota keluarga Fu. Jadi, saya juga tidak membuat rumah keluarga Fu tidak tenang. Ketiga, buktinya ada di tubuhnya. Kalau tidak percaya, tunjukkan pada semua orang. Kamu siapa sih? Kenapa saya harus mengikuti perintahmu? Saya ingatkan, ikut campur dalam urusan orang lain akan mendapat balasan. Hah, kamu yang akan kena balasan. Kamu tidak hanya memfitnah Bibio, kamu juga berani mengutuk saya. Jin Sheng, lihat dia. panggil orang. Untuk menggusir Su Yaoer, ja? Geledah. Tunggu dulu. Jin Sheng, kenapa kamu benar-benar percaya kata-kata wanita ini? Yo sudah tinggal di keluarga Fu selama bertahun-tahun. Dia memperlakukanmu seperti anaknya sendiri. Benar, Jin Sheng, kamu lupa. Waktu kamu kecil, saya merawatmu dengan sungguh-sungguh, tanpa mengeluh. Waktu kamu kecil tidak ada ASI, saya yang menjadi ibu susumu. Sekarang, hanya karena seorang orang luar berkata sesuatu, kamu langsung percaya? Saya melakukan ini juga untuk membersihkan namamu. Jangan. Jangan ambil. Kamu, saya kira apa? Sihilai Ken Yu Sang. Kamu bicara begitu misterius. Ternyata, kamu sengaja memfitnah Bibio. Sehelai kain usang, Fu Jin Sheng. Nomor ini, saya bantu kamu menyelesaikannya. Kamu si miskin. Saya tahu kamu datang untuk menipu. Hanya sehelai kain usang, kamu mau minta 500? Jin Sheng, jangan sampai kamu tertipu oleh wanita ini. Dia hanya mencari cara untuk menipu uangmu. Percaya atau tidak, itu terserah kamu. Alipay menerima 5 juta yuan. Bukan? Uang ini terlalu mudah didapat. Saya hanya minta 500. Saya tidak punya uang receh sebanyak itu. Jin Sheng, kamu benar-benar bodoh. Hanya sehelai kain usang. Bisa mendatangkan apa? Benar. Kalau kamu merasa saya salah, kamu bisa memecat saya. Biar saya pensiun. Kenapa harus menggunakan cara ini? Untuk menghina saya? Saya pergi saja sekarang. Jin Sheng, Bibio tidak ada jasa juga ada pengorbanan, kan? Wanita ini, hanya dengan satu kalimatnya. Apakah lebih penting daripada dia yang merawatmu selama lebih dari 20 tahun? Lagi pula, hanya sehelai kain merah. Benar-benar bisa mengubah feng shui keluarga Fu, kamu masih percaya ini? Sepotong kain merah tentu tidak cukup. Lihat, dia bilang tidak bisa. Tapi kain merah ini bisa menemukan benda itu. Kalau tidak bisa menemukan benda yang kamu sebut itu, maka kamu harus berlutut minta maaf ke Tante Yo. Baiklah, kalau ketemu, kamu yang ribut ini, kamu juga harus berlutut minta maaf ke aku. Baik, aku ingin melihat apa kemampuanmu. Berani pamer di depan aku akan membuatmu tidak bisa bertahan di keluarga Fu. Bicara aneh-aneh, aku pikir otakmu ada masalah.
Sekarang ini masyarakat hukum. Semua harus ada dasarnya, percayalah pada ilmu pengetahuan. Aku bertengkar dengannya, kenapa kamu tegang? Sekarang Feng Shui keluarga Fu membentuk corong besar. Jika corong ini tidak ditutup, nasib keluarga Fu akan seperti corong, perlahan-lahan mengalir ke tangan orang lain. Apa ini? Anak muda sekarang, tidak menghormati orang lain saja sudah cukup. Masih mencari eksistensi di orang tua sepertiku. Bermain-main, aku tidak percaya kamu bisa menemukan, aku ingin melihat. Kamu bicara begitu tegas sekarang. Nanti kalau tidak ketemu gimana? Kamu bilang gimana? Kalau tidak ketemu, aku mau kamu berlutut minta maaf ke Tante Yo. Kembalikan nama baiknya. Benarkah? Kain merah ini adalah yang dia gunakan untuk membungkus benda itu. Masih ada sisa hitam di atasnya. Benda itu seharusnya tidak jauh. Arah timur laut dalam 50 meter, ikuti garis ini di bawah pohon. Gali 5 meter dengan sekop. Pergi. Tuan muda tidak ada. Sudah cari lama tapi tidak ketemu. Kamu cepat berlutut minta maaf ke Tante Yo. Ini tidak mungkin. Cepat minta maaf. Langit dan bumi tak terbatas. Di sana. Tuan muda ketemu. Hanya selembar kertas kecil ini bisa mempengaruhi Feng Shui keluarga Fu? Benar-benar bicara ngawur, aku pikir. Kamu sudah merencanakan ini dengan beberapa pelayan ini. Kak Jinsheng, wanita ini sudah siap dari awal. Jangan percaya omongannya yang tidak jelas, Jinsheng. Ini bukan aku yang tanam, aku difitnah. Sekitar keluarga Fu ada CCTV, apakah benar kamu yang taruh? Cek saja pasti ketahuan. Jangan-jangan. Kenapa tidak boleh? Kamu takut? Ini adalah keluarga Fu, Tuan muda belum memberi perintah. Kapan giliranmu bicara, Kak Jinsheng? Bibio merawatmu lebih dari 10 tahun, sudah layak dapat pengakuan. Jangan hanya percaya omongan satu sisi wanita ini. Sampai menyakiti hati Bibio. Betul. Kalira merasa saya sudah tua dan kurang sigap. Silakan pecat saja. Napheim, bahwa orang asal-asalan ini menghina saya? Orang asal-asalan? Dia adalah Nyonya Fu, calon pemimpin keluarga Fu. Kamu pikir dia tidak berhak bicara? APA? Mulai sekarang di keluarga Fu, ucapannya. Sama dengan ucapanku. Siapa berani membangkang, keluar dari sini. Cek rekaman CCTV. Siap. Ada bukti atau tidak, cek saja. Tuan, sudah ketemu. Sudah kubilang, mata saya tidak pernah salah. Cuma video biasa, bisa buktikan apa? Legit pula. Bibio kan pengurus keluarga Fu. Ini sudah tugasnya. Terus, kamu bilang kertas di kotak ini bisa goncangkan keluarga Fu. Buktinya, keluarga Fu ada masalah? Ada apa? Saya cuma pembantu. Mana sanggup berbuat macam-macam? Lagi pula, urusan mistis-mistis ginian saya juga nggak paham. Nasib manusia itu seperti akar pohon, tanggal lahir adalah fondasinya. Sekali diutak-atik bisa kacau. Kamu ubah fondasinya, dampaknya besar. Masih bilang tidak berniat jahat? Fitnah keji. Sekarang zamannya percaya sains. Ada keanehan di keluarga Fu akhir-akhir ini? Tidak. Perusahaan lancar, baru saja dapat. Pesanan kecil 1 miliar. Pesanan? Kecil? Ketahuan bohongnya. Keluarga Fu itu raksasa. Tak tergoyahkan. Berentin Jibulan. Kamu fitnah Bibi Zhou dan ketak keluarga Fu. Orang sepertimu tidak pantas mendekati Kak Jinsheng. Buang wanita pembohong ini keluar. Bos Fu, perusahaan ada masalah. Bos Fu, minggu lalu kita kehilangan pesanan sampai juta. Staf yang bersalah takut dihukum. Jadi disembunyikan. Sudah ditangani. Bagus. Efek yang kamu bilang cuma kerugian 300 juta? Ya. Kamu bilang serius sekali, aku kira setidaknya. Rugi puluhan miliar, ternyata cuma 30 juta. 30 juta bukan uang ya? Orang kaya sekarang sebegitu sombongnya ya? Kalau kamu nggak mau, kasih aja ke aku, kapitalis jahat. Alipay menerima 30 juta yuan. Jutaan kali orang kaya yang manis. Kebetulan, ini pasti kebetulan. Mencuri keberuntungan orang lain, perlu menggunakan darah dan energi sendiri. Untuk memelihara tulang jahat, juga perlu rambut orang yang dicuri keberuntungannya. Atau barang pribadi. Rambut di kotak ini, seharusnya adalah milik seseorang dari keluarga Fu. Yang sial. Keluarga Fu rugi 30 juta, sebanding dengan itu. Akunnya akan bertambah 30 juta. Mau dengar apa yang kamu bilang? Nggak mungkin ada hal seaneh ini.
3 menit, aku mau semua catatan rekening Bank Yao Cui Mei. Jinsheng, Miss Su, kalian harus percaya padaku. Aku benar-benar nggak melakukan hal yang merugikan keluarga Fu. Kakak Jinsheng, apa kamu benar-benar mau membunuh Bibio? Wah, kalau bicara seperti itu terlalu serius. Kalau dia nggak melakukan, nggak perlu takut diperiksa, kan? Lihat, aku nggak akan memukul mulutmu. Ah. Ini kan Kastemade, kamu buta ya? Maaf. Hahaha, aku sudah bilang kan, ikut campur urusan orang. Bisa bawa sial besar. Aku akan robek mulutmu. Jangan dekat-dekat, badanmu terlalu bau. Memang bau. Kakak Jinsheng, kenapa kamu bisa menghina aku bersamanya? Kalau bukan karena mulut sialnya, aku nggak akan kena air kotor. Jangan bicara seperti itu, siapa suruh ikut campur urusan yang bukan urusanmu? Ambil barang yang bukan milikmu. Kalian, terlalu keterlaluan. Kamu yang cari sendiri, kita pergi. Bos Fu, sudah ketemu catatan rekening Yao Cui Mei. Tidak ada yang aneh. Nggak mungkin. Dengarkan, catatan rekening Bibio nggak ada yang aneh, perempuan. Aku lihat kamu sekarang masih bisa berargumen apa. Jinsheng, aku di keluarga Fu. Sudah jadi pembantu lebih dari 10 tahun, bisa dibilang melihatmu tumbuh besar. Aku benar-benar nggak menyangka kamu sekarang. Kenapa nggak ada yang aneh? Nggak seharusnya, nggak salah hitung kan? Apa kalian salah periksa? Masih pura-pura misterius di sini, kamu bisa bohongi kakak Jinsheng. Tapi nggak bisa bohongi aku. Kakak Jinsheng, dia licik sekali. Nggak mungkin bisa jadi nyonya keluarga Fu, ini hanya akan membuat keluarga Fu dihina oleh kalangan atas. Keluarga Fu kapan perlu diakui orang lain? Untuk membuktikan diri? Kakak Jinsheng, bukan itu maksudku. Bisik. Diam. Menurutmu, di mana letak masalahnya? Aku tidak salah lihat. Dia bermasalah. Karena ini adalah uang tak terduga. Seharusnya tidak dicari melalui jalur yang sah. Cek jejak hidupnya belakangan ini. Sudah dengar? Kalau sudah dengar, cepat periksa. Sia-sia. Menurutku, kita tetap tidak akan menemukan apa-apa. Ada orang yang untuk menjebak orang lain. Caranya benar-benar tak ada habisnya. Sayangnya, dia pasti akan dipermalukan. Bibio, nanti kita akan mengenkirkan kesembanggiannya. Mata kakak Jinsheng yang tertutup tidak bisa membedakan benar dan salah. Kita harus membantu kakak Jinsheng membuka wajah asli wanita jahat ini. Baik, Nona Song. Jangan takut. Selama aku di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu. Sayangnya, kamu tidak hanya tidak bisa melindunginya. Kamu sendiri juga akan terlibat. Kalau begitu, buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik, apakah aku bisa melindunginya atau tidak. Nona Song, aku hanya seorang pelayan. Kamu tidak perlu melakukan ini untukku. Bibio, jangan berkata begitu. Kamu sudah di keluarga Fu selama bertahun-tahun. Sudah seperti keluarga. Aku tidak seperti beberapa orang yang hatinya jahat. Baru datang sudah ingin menunjukkan kekuasaannya pada orang tua di rumah. Kalau kamu memang ingin mempermalukan dirimu sendiri, silakan saja. Menurutku, kamu yang akan dipermalukan, tuan muda. Kadamo. Nona Su tidak salah. Bibi Yao pernah menang scratch card. Ini yang kamu bilang, mencuri keberuntungan. Tapi ini hanya beberapa. Ya, kenapa? Kamu tidak bisa membiarkan Bibio punya cara hiburan? Ini hanya sebuah tiket lotre, bukan? Benarkah? Tiket lotre ini hanya menang 100 yuan. Sudah cukup, ya? Kamu tidak mau membiarkan Bibio hidup, ya? Aku tidak tahu. Bagaimana kakak Jinsheng bisa menyukaimu? Orang yang tidak punya perasaan seperti ini. Hanya satu tiket lotre, menang 100, memang tidak benar. Tapi dia menang 300.000 tiket lotre dengan nomor berurutan. Total 30 juta. Apalagi yang bisa kamu katakan? Apa? Dia tidak seharusnya memiliki keberuntungan besar seperti ini. Dia mencuri keberuntungan keluarga Fu, baru bisa mendapatkan uang tak terduga ini. Tidak, ini tidak mungkin. Tuan muda, aku salah. Aku sudah dibutakan oleh keserakahan. Aku mohon, Tuan muda, beri aku kesempatan lagi. Aku janji, tidak akan ada lagi yang seperti ini. Lain kali, kalau ada lagi, orang bisa hilang karena kamu. Keluarga Fu tidak akan menyimpan orang yang tidak setia. Kakak Jinsheng, keberuntungan Bibio memang sulit dijelaskan. Tapi dia pasti sedang mengada-ada. Tidak ada alasan yang bisa membuktikan bahwa uang yang didapat Bibio adalah kerugian keluarga Fu. Selanjutnya, giliran saya untuk tampil. Tenang saja. Karena saya sudah menerima uangmu, saya pasti akan menyelesaikan masalah ini.
Dengan tuntas, tidak hanya membuat keluarga Fu tidak perlu khawatir di masa depan, tetapi juga membuatmu bisa mendapatkan kembali. 30 juta yang hilang itu. Kamu siapa? Berlagak serius. Juga ada batasnya. Itu 30 juta, bukan 3.000. Orang kampung sepertimu mungkin seumur hidup belum pernah melihat uang sebanyak itu. Hati-hati, omong besar bisa meledak dan meledakkan wajahmu. Ketika tahuan bukanlah kesalahanmu, tapi jika kamu tidak tahu dan masih pamer, Itulah kesalahanmu. Saya tidak tahu, kamu yang tidak berpendidikan. dan tidak berpengetahuan, berani mengatakan hal seperti itu. Saya lebih besar di keluargaku, seleksi pemahiran musik, catur, kaligrafi, dan lukisan. Orang dan hal yang saya temui adalah yang tidak akan pernah kamu temui. Baiklah, berani bertaruh? Taruhan apa? Saya sudah menang dulunya, kita bakalan lagi. Kali ini saya bisa membuktikan bahwa uang yang hilang akan kembali semua. Jika saya tidak bisa, saya akan menerima hukumanmu. Tapi jika saya berhasil, kamu nanti harus merangkak di lantai sambil meniru suara anjing. Tidak tahu diri. Nanti, saya akan membuatmu. Rela keluar dari keluarga Fu. Baik, saya setuju. Baik. Dia muntah darah. Dia menggunakan sihir jahat untuk menyakiti orang. Sekarang sihirnya sudah saya pecahkan. Tentu saja dia akan terkena dampak buruknya. Bau sekali. Kamu sedang melakukan apa lagi? Takdir berbalik, keberuntungan keluarga Fu yang hilang akan segera kembali. Dengan trik kecilmu yang tidak masuk akal ini, kamu bisa membuat keluarga Fu. Menemukan uang yang hilang? Su Xiaoer, kamu pikir kami bodoh? Uang semudah itu didapat? Fu Jinsheng saja tidak buru-buru. Kamu buru apa? Buru-buru ngangkat di lantai meniru suara anjing? Kamu. Terbongkar marah, kan? Begini saja, kamu berlutut, ketuk kepala 3 kali, dan minta saya membatalkan taruhan. Mungkin, jika mood saya baik, saya akan mendengarkanmu. Ah, saya juga berpikir begitu. Saya akan berbaik hati. Memberimu kesempatan untuk menyesal. Kalau tidak, nanti kamu merangkak di lantai meniru suara anjing, betapa memalukan. Mimpi. Yang kalah, hanya kamu. Kamu mimpi. Yang kalah, hanya kamu. Baiklah, nanti aku akan memperhatikanmu dengan baik, belajar menggonggong seperti anjing. Sudah habis, 30 juta. Kamu, gadis kecil seperti ini, sama sekali tidak pantas tinggal di keluarga Fu. Kamu, keluarlah dari keluarga Fu. Aneh, kenapa uangnya belum kembali? Oh, ternyata hal ini juga ada hubungannya denganmu. Kamu mau apa? Meskipun tidak tahu bagaimana hal ini berhubungan dengan Songshan, tapi uang ini harus dikembalikan. Apa? Tentu saja untuk meminta uang kembali. Minta uang? Kenapa kamu memandangiku seperti itu? Pemaksaan pun tidak ada. Kamu meminta uang seperti ini, Kak Jinsheng, kamu benar-benar tidak mau mengurusnya. Kamu. Bos Fu, grup Ginseng yang belum pernah berhasil negosiasikan, meminta kita menandatangani pesanan 500.000. Pihak mereka bilang sebelumnya ada kesalahan dan meminta maaf kepada kita, dan bilang ingin bekerja sama dengan kita dalam jangka panjang. Pesanan 500.000, kecil sekali, jangan beritahu aku lagi di masa depan. Baru kembali sedikit, sepertinya kekuatannya kurang. Bos Fu baru saja menandatangani kerjasama 1 juta. Aneh, kembalinya sangat lambat. Mereka sudah melakukan berapa banyak kejahatan, aku pukul. Bos Fu baru saja menandatangani kerjasama 3 juta. Bos Fu baru saja menandatangani kerjasama 5 juta. Bos Fu baru saja menandatangani kerjasama 10 juta. 1, total, 1, pas 30 juta. Pembicaraan bisnis ini sangat tidak mudah. 30 juta, benar-benar kembali. Hebat, Nona Su benar-benar hebat. Tidak mungkin. Ini benar, Kak Jinsheng. Apakah kamu hanya untuk membuatnya menang, sengaja dengan mereka bermain sandiwara? Menurutmu, apakah aku akan sebodoh itu? Uang ini apa hubungannya denganku? Berapa kali kamu memukulku tadi? Sejujurnya, aku juga tidak tahu apakah ini ada hubungannya denganmu. Lalu kenapa kamu memukulku? Kamu hanya pantas dipukul. Kamu. Nona Song, jangan-jangan kamu ingin mengingkari janji? Siapa bilang ingin mengingkari janji? Lalu kenapa kamu tidak menepati janji? Berlutut, merangkak, dan menggonggong seperti anjing. Kak Jinsheng, kita sudah bersama sejak kecil. Apakah kamu benar-benar tega melihatnya menghinaku seperti ini? Kamu sendiri yang berlutut, atau aku suruh orang membantumu berlutut? Kak Jinsheng,
Nona Song, aku sudah memberikan kesempatan padamu. Kamu sendiri yang tidak menghargainya, ayo cepatlah. Semua orang sudah menunggu. Su Xiaoer, aku takkan membiarkanmu lolos. Su Xiaoer, penghinaan hari ini akan kubalas 100 kali lipat di kemudian hari. Dasar tak tahu balas budi. Enye kau. Begitu aku jadi Nyonya Fu, mereka semua akan kuhancurkan. Shania, sudahlah. Jin Sheng sudah menikah. Dime, kalau bukan karena kau, aku takkan diusir dari keluarga Fu. Aku melakukan ini demi kau. Demi aku. Kau seharusnya tak usah melahirkanku. Sepanjang hidupmu kau cuma pengecut. Mau aku jadi seperti kau? Mengabdi seumur hidup. Pada keluarga Fu, aku tak peduli caranya. Aku harus mendapatkan Fu Jinsheng. Aku akan jadi nyonya muda keluarga Fu. Baik. Baiklah. Aku akan cari cara lagi. Keluarga Lou. Ternyata aku dari keluarga Lou. Kau tahu alamat keluarga Lou? Mau apa ke keluarga Lou? Cari keluarga. Aku putri bungsu mereka yang hilang. Tak disangka dia benar-benar putri keluarga Lou. Berani-beraninya. Cuma perempuan desa berani ngaku diri sebagai anggota keluarga Lou. Bu. Keluarga Lou memang kehilangan putri. Tapi tak mungkin itu Su Xiaoer. Perempuan itu. Bu, Su Xiaoer. Bukan pakai giok tiap hari? Sepertinya. Dia sangat menjaganya. Disenggol dikit langsung marah. Bu, lihat giok ini. Bukan kemirip. Dengan yang dipakai Su Xiaoer, ini tak mungkin. Dasar perempuan beruntung. Kalau sampai jakui keluarga Lou, dia akan jadi di atas kita. Bu, aku tak rela. Keluarga Lou sangat berpengaruh. Kalau dia kembali, bagaimana kalau balas dendam? Harus dihentikan. Ibu ada ide. Kau kan tumbuh besar bersamanya. Kenapa tak mengaku saja sebagai putri itu? Tapi gioknya? Gempeng. Bu, kita akan segera menikmati hidup kelas atas. Su Xiaoer, kau takkan pernah bisa mengalahkanku. Xiaoe 66666. Keluarga Lou ternyata sangat kaya. Tak sebanding keluarga Fu. Jangan banyak gaya. Ayo masuk. Lo, Tuan Muda Fu datang ke keluarga Lou? Silakan. Cukup. Tak perlu penjelasan. Siapa si kacang panjang di sampingmu ini? Jangan-jangan ini tunanganmu? Selera kamu sekarang parah banget. Kamu bilang aku kacang panjang? Aku lihat kamu kepala besar leher tebal. Sifatnya keras juga. Hari ini hari bahagia keluarga Lou. Aku nggak mau ribut sama kamu. Acara bahagia. Adikku yang hilang bertahun-tahun sudah ketemu. Adikmu ketemu? Udah, nggak usah banyak bicara. Aku harus cepat masuk. Sudah bertahun-tahun nggak ketemu, nggak tahu adikku sekarang jadi apa. Kayak apa sekarang? Orang di dalam itu adikmu? Terus aku siapa? Siapapun kamu, nggak ada hubungannya sama aku. Hari ini hari bahagia keluarga Lou. Kalian datang untuk memberi selamat. Keluarga Lou menyambut kalian. Tapi kalau kalian datang untuk bikin masalah, jangan salahkan aku. Jangan-jangan kamu yang salah hitung? Nggak mungkin. Pasti ada yang main-main. Ayo, kita masuk lihat siapa yang berani pura-pura jadi aku. Kena petir, HMPH. Adikku, kakakmu yang kedua sudah pulang. Cepat tunjukkan ke kakakmu. Kakak kedua. Sulin. Memang adiknya Lou Jinghao. Cantik banget. Jauh lebih cantik daripada kacang panjang itu. Kalian yakin? Dia adik kalian yang hilang? Kamu meragukan kemampuan keluarga Lou? Gadis ini mirip sekali dengan ibuku. Gadis, kenapa kamu bilang begitu? Kakak, jangan pedulikan dia. Dia cuma iri sama aku. Sengaja datang untuk memecah belah. Iya, Lou Dashao, orang jahat ini anakku. Dia iri karena aku terlalu baik sama Sulin, terus menyimpan dendam. Sekarang tahu Sulin sudah kembali ke keluarga Lou. Mungkin sengaja datang untuk bikin masalah. Kamu bilang dia anak kandungmu? Ayah. Terus kamu lebih baik sama Sulin, anak angkatmu.
daripada sama anak kandungmu sendiri? Ah, waktu pertama kali lihat Sulin, aku langsung merasa cocok, jadi lebih perhatian waktu mendidiknya. Siapa sangka orang jahat ini iri sama Sulin. Berkali-kali berusaha menjatuhkan Sulin. Nggak ada pilihan, aku terpaksa mengusirnya dari rumah. Ini bukan tempat untuk perempuan jahat sepertimu. Cepat pergi. Nggak usah, hari ini hari bahagia keluarga Lou untuk mengakui keluarga. Biarin aja dia di sini. Wah, Dodo, dasar lo. Tadi maksud lu ngapain? Mau ngaku-ngaku adik gua ya? Pura-pura jadi adik gua? Fu Jinsheng. Pacarmu ini ambisius banget. Baru aja nempel ke keluarga Fu. Sekarang mau nempel ke keluarga Lou juga? Meski gua gak mau punya saudara sebegolu, tapi yang beneran anak perempuan keluarga lo itu gua. WK. Apa? Ulangi lagi omongan lu. Keluarga lu kan tajir melintir, masa gak ada duit? Buat operasi kuping lu? Masih muda udah gudeg. Elu, Gua punya kakak sebegolu. Aku benar-benar sial 7 turunan. gua juga gak mau punya adik kayak lu. Adik gua cantik banget dan penurut. Elu mah, jauh banget levelnya. Iya, terserah lu deh. Udah, ceritain dulu gimana lu bisa tahu. Kalau lu itu anak perempuan keluarga Lou? Dihitung pakai ilmu metafisika. Fu Jinsheng, ternyata tunanganmu ini seorang cenayang ya? Kak, aku tahu Kak benci sama aku. Tapi, enggak perlu sampai bohongin orang-orang. Dalam hal penting kayak gini kan? Liner, santai ayah. Dia kan cuma ngaku-ngaku. Ayah, kalau semua orang bisa ngaku jadi anak keluarga Lou, bisa rame kayak pasar kali isi rumahnya. Terus gimana cara lu buktiin diri lu itu anak keluarga Lou? Aku punya giok pusaka dari lahir. Kak, maksudnya yang ini ya? Giok yang sama persis. Bang, yakin giok peninggalan emak kita ini cuma satu-satunya? Bukan hasil grosiran dari pasar? Kak, kita kan udah tumbuh bareng sejak kecil. Apa aja yang aku punya, kan Kak yang paling tahu. Oh, sekarang gua ngerti. Rupanya lu udah siapin strategi. Yajalah, masa giok pusaka emak gua kayak barang grosiran, di mana-mana ada. Dasar cewek licik. Gua paling benci tipe kayak lu. Enggak mau buang waktu ngurusin lu. Mending kabur sendiri deh dari sini. Apaan sih ini rame-rame? Mana cucu kandung nenek? Biar nenek lihat baik-baik. Mirip banget. Persis kayak mamamu dulu. Kayak syaitakon foto ya. Akhirnya setelah sekian tahun, nenek ketemu juga cucu kesayangan. Nenek bisa tenang ketemu almarhum orang tuamu. Ada penjelasan. Kakek, kau salah. Wanita ini di sini. Liner adalah cucumu. Tidak buta, siapa cucuku? Bisakah saya mengenalinya? Tuli dan buta. Apa yang bisa saya lakukan jika saya sudah tua? Anda. You pay barakin padaku. Kakek, lihat. 2 batu giok ini. Bisa bersama dengan tangan kakak. Salah satu dari dua ini pasti palsu. Dia pasti palsu. Kedua liontin batu giok ini terlihat sama beratnya. Bagaimana Anda bisa mengenali keasliannya? Anda dapat melihat berapa usia ini. Masih mengakui kerabat dengan UPI. Pergi. Biarkan mereka berdua melakukan tes paternitas. Identifikasi semen. Om. Tidak bisa. Mengapa liontin giok Anda palsu? Kau yang salah. Tidak. Tuan. Liner tidak berarti itu. Liner hanya merasa sedikit kedinginan. Lagi pula, Liner adalah wanita asli Lou. Dia bukan siapapun sebelum hasil identifikasi. Aku bilang kalian seperti batu giok. Bagaimana aku bisa merasa lega? Aku akan memberimu properti Lou Jia. Jelas palsu, Ming Liner adalah cucu Anda. Jadi tes paternitas apa yang berlebihan? Saya pikir Anda sangat bingung. Apa yang kau katakan? Kau lihat aku tidak akan membunuhmu. Aku salah, kakek, aku salah. Apa yang kakek lakukan? Panggil Dokter Lou Jinghao. Kakek,
jika ada sesuatu. Apa hubungan dengan saya semua menyalahkan kakeknya untuk hari ini? Dia telah dihancurkan selama lebih dari 20 tahun. Dia adalah bintang yang hilang. Saya pikir Anda tidak memiliki kemampuan lain. Kau sudah cukup. Dokter, kakek saya sakit parah. Pengurus rumah tangga dalam beberapa tahun terakhir, hari demi hari semakin memburuk. Sudah diperiksa, tapi tidak ditemukan apa-apa. Dia sering bilang, sebelum meninggal, harus menemukan cucu perempuannya. Tapi sekarang... Maaf, saya tidak bisa berbuat banyak. Persiapkan urusan pemakaman untuk Tuan Low. Dokter bodoh, kalau tidak bisa sembuhkan, bilang saja tidak bisa. Kenapa kamu mengutuk kakekku? Kepala rumah tangga, usir dia keluar. Diblokir di seluruh negeri, rumah sakit mana yang berani mempekerjakannya? Berarti bermusuhan dengan keluarga Low. Cari dokter lain. Cepat. Jangan buang-buang tenaga. Penyakit kakek ini bukan sembarang dokter yang bisa sembuhkan. Meskipun kamu cari lebih banyak dokter, tetap tidak akan berguna. Sudah tahu kamu tidak berniat baik. Kepala rumah tangga, usir si pembawa sial ini. Keluar juga. Kamu. Nona, tolong hati-hati dengan kata-katamu. Kakak, saya tahu ada seseorang yang bisa menyelamatkan kakek. Siapa? Sang ahli nasional, Sheng Lao Sheng Busi. Kalau Sheng Lao yang menangani, pasti bisa sembuhkan penyakit kakek. Sheng Lao, saya pernah dengar. Tapi katanya dia sudah pensiun lama, sudah lama tidak muncul untuk mengobati orang. Kakak, saya pernah tidak sengaja membantu Sheng Lao sekali. Sheng Lao pernah berjanji padaku. Saya pikir, gunakan kesempatan ini untuk menyelamatkan kakek. Baik, kamu sudah berusaha. Tunggu hasil tes DNA keluar. Kakak akan memberimu hadiah besar. Terima kasih kakak, saya akan segera menghubungi sang ahli. Pura-pura baik, munafik. Dia bisa sembuhkan? Mustahil. Ini baru adikku yang baik. Yang lain hanya bisa ngomong kosong. Cepat pergi jauh-jauh. Siapapun yang datang, tetap sama. Kakak, kalau kamu tidak bisa membantu, tidak apa-apa. Tapi kamu malah ngomong kosong. Benar juga. Lagi pula itu bukan kakekmu, kamu juga tidak akan sedih. Sheng Lao sudah datang. Tangan. Sheng Lao, asal kamu bisa sembuhkan kakekku. Apapun yang kamu mau, aku berikan. Tenang, Nona Su. Dengan saya Sheng Busi yang menangani. Tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Cepat periksa kakek. Terima kasih Sheng Lao. Bagaimana? Penyakit apa yang diderita kakekku? Denyut nadi Tuan Low kadang ada kadang tidak. Untuk sementara. Belum bisa diketahui penyakitnya. Bisa disembuhkan? Terlambat sudah. Sudah tidak bisa diselamatkan. Saya pun tidak bisa berbuat apa-apa. Siapkan urusan pemakaman untuk Tuan Low. Apa? Ini tidak mungkin. Coba lihat lagi, Tuan Muda Low. Jangan menyulitkan saya lagi. Sekarang, bahkan Hua Tuo yang hidup kembali tidak bisa merebut orang dari tangan Dewa Kematian. Sudah saya katakan, kalian salah orang. Dia sama sekali tidak bisa menyembuhkan penyakit kakek. Kalau begitu, siapa yang bisa menyembuhkan? Saya bisa. Kamu? Jangan terlalu percaya diri. Benar, bahkan Master Sheng tidak bisa menyembuhkan penyakit kakek. Bagaimana? Kamu merasa kemampuanmu lebih hebat dari Master Sheng? Di seluruh Dacia, saya yang nomor 2 dalam ilmu pengobatan, tidak ada yang berani mengaku nomor 1. Kamu, gadis kecil, berani bicara sembarangan di sini. Kenapa tidak berani? Kalian tidak menemukan penyebabnya? Tentu saja tidak bisa memberikan obat. Look, kalau begitu, katakan, penyakit apa yang sebenarnya diderita kakek? Penyakit kemewahan. Omong kosong. Penyakit apa itu? Apakah kamu sering merasa dada sesak? Mudah marah, ya? Di bagian itu juga tidak terlalu baik. Damn, saya beritahu, siapa yang kamu sebut tidak bisa? Saya. Sangat kuat, oke? Apakah bisnis keluarga Low belakangan ini tidak lancar? Kontrak yang sudah disepakati, akhirnya batal. Menyebabkan keluarga Low mengalami kerugian besar. Bagaimana dia tahu? Fu Jinsheng, keluarga Low, dan keluarga Fu. Tidak ada permusuhan. Kamu berani menyelidiki kami diam-diam? Mengapa tidak mungkin dia benar-benar berbakat? Jika ingin menyelamatkan kakek Low, saya sarankan kamu percaya padanya. Kamu percaya padanya? Saya percaya. Baik, karena Tuan Fu sudah berkata begitu, saya akan percaya padanya sekali. Katakan, bagaimana cara menyembuhkan penyakit kemewahan ini? Bagaimana cara menyembuhkan penyakit kemewahan, Kak? Bagaimana kamu bisa menyerahkan nyawa kakek ke tangan wanita gila ini? Kak, bahkan Master Sheng tidak bisa menyembuhkan penyakit kakek. Su Qiao Er, si jahat kecil ini, tentu tidak punya kemampuan itu. Tuan Muda Low benar-benar bodoh. Percaya pada penipu jalanan, keluarga Low pasti akan hancur. Nah, sekarang kamu sudah membuat Master Sheng pergi. Jika kakek
mengalami sesuatu, kamu akan selesai. Su Qiao'er, kamu pikir bisa bersaing dengan saya? Status sebagai putri keluarga Lou, membunuh Tuan Lou. Membuat Tuan Muda Lou dan Tuan Kedua Lou marah, kamu tidak akan bisa selamat. Nona Su, jika kamu benar-benar bisa menyembuhkan kakek saya, keluarga Lou pasti akan memberikan hadiah besar. Baiklah, Kakek. penyakit kemewahan ini adalah penyakit yang paling sulit diobati di dunia. Mengobati penyakit kemewahan kalian benar-benar menyulitkan saya. Oke, transfer uangnya. Apa? Bagaini karamu mengobati? Kalian menderita penyakit kemewahan. Penyebab utamanya adalah karena aku belum kembali, kalian terlalu kaya. Aku terlalu miskin. Sekarang transfer uangnya, kakek akan sembuh. Fu Jinshan, bawa pacar dukunmu ini keluar dari keluarga Lou. Kamu sakit atau tidak? Aku baik hati mengobati kalian, sekarang. Maukah kalian menyelamatkan nyawa kakek? Jangan berlagak, kakakku percaya padamu, kamu keluar sendiri. Atau aku yang akan melemparkanmu keluar. Kakak kedua, jangan banyak bicara dengannya, langsung buang dia keluar. Benar, kakak kedua, si jahat kecil ini sengaja datang untuk mengacau. Dia adalah pembawa sial, kalau bukan karena dia, kakek tidak akan mengalami masalah. Kakak besar, kakak kedua, tidak baik, kakek tidak bernapas lagi. Nona Su, kakekku. Masih ada harapan, cepat transfer uangnya. Kakak, kamu masih percaya padanya? Apa kamu punya cara lain? Kakak. Jika kita terus menunda, kakek benar-benar tidak akan selamat. Baik. Aku percaya padamu kali ini, jika kakekku tidak sembuh. Aku akan mengambil nyawamu sebagai gantinya. Alipay menerima 1 juta yuan. Benar-benar efektif. Apa yang kalian tunggu? Tidak mau diobati? Bukan hanya kakek. Kalian semua sakit. Alipay menerima 1 juta yuan. Alipay menerima 1 juta yuan. Ini benar-benar ajaib. Apa maksudmu? Penyakitmu lebih parah, jadi kamu harus transfer lebih banyak. Kamu Hila. 159/96. Silence. Pause. Freeze and input name. Alipay menerima 10 juta yuan. Sudah selesai, tapi nyawa kakek tidak bisa diselamatkan. Keluarga Lu bangkrut, kamu tidak akan pernah bisa menikahi seorang istri. Ditelanjangi seumur hidup. Kakak besar meninggal karena TBC, sisa hidup kalian akan terlunta-lunta. Hidup lebih buruk daripada kuda sirkus. Benarkah seburuk itu? Ya, Ibu, bagaimana ini? Jangan-jangan kakek Lou ini benar-benar disembuhkan oleh si jahat kecil ini? Bagaimana aku tahu? Semua kesalahan itu karena Sheng Lao, seorang ahli terkemuka. Bahkan tidak bisa mengalahkan seorang gadis kecil, sungguh tidak berguna. Ada masalah, kakek muntah darah. Kakak, adik, lihatlah, kakek muntah darah. Su Qiao'er, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Apa yang terjadi? Aku sudah bilang tidak ada nasib kaya. Kakak, adik, Su Qiao'er sudah menipu kalian. Aku tumbuh besar bersamanya, aku sangat tahu. Dia tidak pernah bisa melakukan hal-hal ini. Dia datang hanya untuk menipu uang kalian. Kedua tuan muda, ini semua kesalahan saya dalam mendidik anak, sampai merugikan kakek. TAPI. Saya sudah lama memutuskan hubungan dengan si jahat kecil ini. Keluarga Su kami hanya memiliki Sulin sebagai anak perempuan, dan tidak ada hubungan sama sekali dengannya. Su Qiao'er, kamu harus memberikan penjelasan padaku hari ini. tidak apa-apa, jangan panik. Ini tanda-tanda kakek akan membaik. Sudah muntah darah, kamu bilang hampir sembuh. Su Qiao'er, kamu masih belum sadar. Dia adalah pembunuh, dia membunuh kakek Lou. Laporkan dia. Ya, laporkan dia, jangan biarkan dia lepas dengan mudah. Laporkan siapa? Kakek, kamu sudah bangun. Tidak punya uang, hidup jadi ringan. Penyakit kaya ini hampir merenggut nyawaku. Kamu, apakah kamu berharap aku tidak bangun? Bagaimana bisa kamu berkata begitu, kakek? Aku adalah cucumu sendiri. Tadi tubuhku tidak bisa bergerak, tapi sebenarnya aku sangat sadar. Aku mendengar semua yang kalian katakan. Tidak mungkin, tidak menyangka si jahat kecil ini punya kemampuan. Lin, jangan takut, hasil tes belum keluar.
Kita masih punya kesempatan. Wah, gadis kecil, tadi kamu yang menyelamatkanku. Kakek, tidak perlu kata-kata sopan, meskipun kita keluarga. Tapi saudara kandung juga harus jelas soal uang, bayar. Biaya pengobatan, kakek yang bayar, kamu bilang berapa? Cuma 100 saja. 100, wah, kamu ini gadis bodoh. Tadi kamu sudah berusaha keras, cuma minta 100. Kakek ini, Adalah kepala keluarga Lou. yang paling tidak kekurangan adalah uang. Kamu bilang berapa, kakek bayar. Cuma 100 saja. Kalian juga harus bayar. Kenapa? Karena aku sudah menyembuhkan impotensimu. Diamlah. Aku akan memberikannya, oke? Pembayaran 5.25. Alipay menerima 100 yuan. Alipay menerima lancaran. Alipay menerima 100 yuan. Kak, kamu memberikan 10 juta lagi? Bukankah tadi sudah? Memberikan banyak uang? Untuk mengobati kakek. Mengeluarkan uang sebanyak apapun itu sepadan. Legitila. Keluarga kita terlalu kaya. Jadi setiap orang punya penyakit orang kaya. Sekarang kamu mengeluarkan uang, itu sama saja dengan menyembuhkan penyakit. CPAT transfer. Kakak memang dermawan. Kamu, 100 yuan tidak cukup. Harus transfer 1 miliar. 1 miliar? Kenapa tidak langsung rampok saja? Sekalian bantu aku, ya? Kalau Tuan tidak mengerti bahasa manusia, maka saya juga punya sedikit ilmu bela diri. Mimpi kamu. Jangan kira dengan menyelamatkan kakek, kamu bisa menginjak kepala Lou Jinghao. Baik, kesempatan sudah kuberikan, kamu sendiri yang tidak menghargai. Kalau tidak mau menyelesaikan dengan uang, maka bersiaplah untuk menghibur leluhur dengan wajah jelek. Apa yang kamu lakukan padaku? Hanya 1 miliar saja. Kamu kan mampu membayarnya. Kenapa harus begitu? Pantes. Nah, jangan beri dia obat. Biarkan dia seperti ini. Biarkan dia belajar dari sifat buruknya. Baik, Kakek, bagus sekali. Akhirnya Anda bangun. Siapa kakekmu? Laporan identifikasi belum keluar. Jangan asal mengaku keluarga. Kakek, Anda tidak percaya padaku. Sejak kecil aku tahu, aku bukan anak kandung keluarga Su. Aku selalu ingin menemukan keluargaku, tapi aku tidak menyangka. Aku datang dengan penuh harapan, tapi hasilnya. Kakak pasti lebih disukai daripada aku, asalkan kakek senang. Siapapun cucu kandung Anda, tidak masalah. Tunggu. Luka di pergelangan tanganmu. Kenapa? Tidak apa-apa, kakek. Anda tidak perlu khawatir. Kalian bicara saja langsung. Jangan berbelit-belit. Semua ini karena orang jahat ini. Ibu, jangan bilang lagi, si jahat kecil ini. Tidak suka aku baik pada Sulin saat aku tidak ada. Selalu menargetkan Sulin. Kakek Lou, coba lihat. Luka biru keunguan di tubuh Liner ini. Semua dibuat oleh orang jahat ini. Kau yakin ini semua ulah Kiawer? Siapa lagi kalau bukan dia? Masih muda tapi hatinya sangat jahat. Sebenarnya, ini juga kesalahan aku sebagai ibunya yang tidak mengajarnya dengan baik. Tapi Tuan Lou, keluarga Su sudah mengusirnya keluar. Hidup atau matinya dia nanti, tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga Su. Harap Tuan Lou, demi menghormati Liner kami. Jangan marah pada keluarga Su karena dia. Kau, lepaskan aku. Lihatlah, dia sampai memperlakukan Sechon Tiang Master seperti ini. Kalau ini tersebar keluar, Sechon Tiang Master nanti. Bagaimana bisa bergaul di kalangan atas lagi? kakek, kau percaya ibu anak ini atau percaya padaku? Ini. Lepaskan dia dulu. Dia sudah dipermalukan cukup lama kok. Baik, Taza Sukiaya tidak hanya membuatku malu, malah menyiksa adikku. Buang dia keluar. lepaskan. Lou Jinghao, kau akan menyesal. Many Isel? Di kamus Lou Jinghao. Tidak ada kata menyesal. Biaya konsultasi 1 miliar sudah diberikan. Sekarang saatnya menghitung. Hutangmu menyiksa adikku. Jenggon, second brother. Hati-hati orang jahat ini pakai cara tadi lagi. Menyiksamu sekali lagi. Aku, Lou Jinghao, takut dengan trik receh seperti ini? Sechon brother yang paling baik, aku paling suka sama kamu. Lin Er, sebelumnya kamu sudah menderita di keluarga Su. Tapi sekarang kamu kembali ke keluarga Lou, mulai sekarang tidak ada orang yang bisa menyakitimu sedikitpun. Aduh. Dia menderita di keluarga Su?
Haha. Apa maksudmu? Ku beritahu pada kalian berdua ibu anak ini demi merangkul keluarga Lou. Satu tidak mengakui ibu kandungnya sendiri. Sungguh hebat. Dan kau, Lou Jinghao. Kau benar-benar bodoh tanpa harapan. Berani-beraninya kau bilang aku bodoh. Sechon brother, dia mau menyakitiku lagi. Aku takut. Aku tidak mau bertemu dia lagi. Jangan takut, tenang. Sechon Brother pasti membantu mengusir wanita jahat ini keluar. Tunggu, sebelum hasil identifikasi keluar, dia belum bisa diusir. Kakak, kurasa kau benar-benar tidak waras. Mengapa kau masih memihaknya? Kalau begitu, kamu yakin semua yang Sulin katakan itu benar? Ibu Su sendiri sudah bilang, apa ini masih belum cukup bukti? Dan lagi, Lin lah yang pertama kali membawa Giok itu ke keluarga Lou. Su Qiaoer pasti melihat pengumuman pencarian keluarga kita, dan ingin menggantikan Lin. Untungnya Lin datang lebih awal, kalau tidak, orang jahat ini pasti sudah berhasil. Bagaimanapun juga, keputusan baru bisa dibuat setelah hasil tes DNA keluar. Baru bisa mengambil keputusan. Kakak. Tidak perlu menunggu lagi, Tuan Muda. Saya sendiri yang mengandung dan melahirkan anak ini selama 10 bulan. Masa saya tidak kenal? Wanita jahat ini adalah putri keluarga Su kita. Kamu sampai bisa memaki dirimu sendiri, ya? Ibu Su memang pantas menjadi dirimu. Orang jahat, kamu tidak berhak bicara di sini. Tapi tidak perlu menunggu hasil tes, saya punya cara lain. Cara apa? Aku bilang, jangan lagi kamu main-main dengan hal-hal yang tidak jelas itu. Tian Ling Ling di Ling Ling, Tai Shang Lao Jun cepat tunjukkan kekuatanmu. Leluhur, lindungilah aku. Tian Ling Ling di Ling Ling, Tai Shang Lao Jun cepat tunjukkan kekuatanmu. Leluhur, lindungilah aku. Aduh. Ini bukan ayahku? Ah, Dia adalah adikmu, buka matamu lebar-lebar dan lihat. Kekek Payet. Akekek. Dia adalah adikmu. Dia adalah keturunan keluarga Lou kita. Kekek Payet Payet. Oh Kekek Payet. Ah. Ini siapa lagi leluhur? Ini leluhur 18 generasi. Leluhur 18 generasi semuanya datang. Lihatlah, nona ini, leluhur 18 generasi telah memilih. Tidak mungkin salah. Bagus. Sungguh tidak menyangka, aku bisa melihat. Leluhur 18 generasi keluarga Lou kita. Hahaha. Sudah lebih dari 20 tahun, akhirnya kamu kembali, selama ini. Kamu menderita nok. Tidak mungkin, orang itu pasti menggunakan ilmu sihir, pasti ada triknya. Benar kakek, jangan percaya padanya, ini pasti. Pasti tipuannya, aduh. Baru saja saya menemukan beberapa hal menarik. Sudah dikirim di email kalian bertiga, Lou Sanxiao, Lou Erxiao. Semoga setelah melihat ini, kalian tidak menangis karena menyesal. Fu Jinsheng, jangan sok suci di sini, aku ingin melihat. Apa yang bisa membuatku menangis? Di keluarga Su, kamu sampai tidak bisa makan? Itu semua kejadian waktu kecil, setelah dewasa. Saya terjebak waktu dan dapat uang, perlahan-lahan jadi lebih baik. Sulin di sekolah, bersama orang lain. Membuli dan mengintimidasi kamu, sampai kamu hampir keluar dari sekolah. Sulin sakit, Ibu Su menyuruhmu menemani di tempat tidur. Dan tidak memberimu makan. Ah, itu semua tidak seberapa, saya masih ingat waktu kecil. Sulin tidak sengaja jatuh ke air, Nyonya Su. Langsung mendorong saya ke air juga. Dia bilang, selama Sulin tidak bahagia, saya pasti tidak boleh bahagia. Waktu kecil, saya pernah memelihara kucing liar, tapi dia di depan saya membunuhnya, dan bilang saya hanya makan gratis. Saya sama sekali tidak berhak memelihara hewan, dan bilang saya lahir hanya untuk menanggung musibah Sulin. Jadi waktu itu, setelah menanggung musibah besar untuk Sulin, dia bilang saya sudah tidak berguna, dan mengusir saya dari rumah. Dia juga menandatangani surat pemutusan hubungan dengan saya. Mereka berani memperlakukanmu seperti itu? Oh anakku. Keluarga Lou tidak boleh diperlakukan seperti ini. Kamu jahat? Kenapa kamu begitu kejam? Tuan Lou, ini semua omong kosong si jahat kecil ini. Saya tidak pernah melakukan itu, kakak kedua, kamu jangan percaya. Dia bekerja sama dengan Fu Jinsheng. Untuk menipumu, semua ini bohong.
Mereka pasti punya niat jahat terhadap harta keluarga Lou. Bohong? Kalau begitu, kenapa luka di lenganmu tiba-tiba hilang semua? Dari awal, kalian berdua ibu dan anak sudah menipuku. Giok palsu, luka juga palsu, lucunya. Saya bodoh sampai percaya omong kosong kalian. Eo, bawa keluar ibu dan anak yang menjijikan ini. Ibu dan anak keluarga Su menyiksanya selama lebih dari 20 tahun. Baru saja juga memfitnah dan menghina Lou Ershao. Hukuman untuk mereka hanya diusir. Saya menemani dia keluarga Lou untuk mengakui hubungan keluarga. Ingin dia punya tempat berlindung, tapi kalian tidak bisa membedakan orang. Lebih percaya orang lain, tidak percaya dia. Karena keluarga Lou tidak bisa melindunginya, malah menyakitinya, maka mulai sekarang, saya yang akan melindunginya. Hubungan keluarga Lou, mau diakui atau tidak, terserah kamu. Saya akan jadi pendukungmu, jangan menahan diri. Baik. Aduh. Aduh, Tuan Fu, kamu begitu saja di depan saya. Membawa pergi cucu saya, kamu tidak tanya saya. Setuju atau tidak? Ibu dan anak keluarga Su, bagaimana kamu akan menghukum mereka? Hei, kamu malah mengancam saya, dasar anak jahat. Ini semua salahmu, kamu sendiri yang harus menanganinya. Kakek tenang saja, aku pasti tidak akan membiarkan keluarga Su hidup nyaman. 3 menit, aku ingin perusahaan Su bangkrut. Jangan, wahai Lou Ershao, kami tahu kami salah. Tolong, maafkan keluarga Su, aku. Sekarang minta maaf sudah terlambat. Keluarga Su telah merawatmu selama ini, kamu tidak bisa memperlakukan kami seperti ini. Benar, kasih sayang lebih besar daripada kelahiran, seburuk apapun aku. Aku juga menyelamatkan nyawamu, kalau bukan karena aku, kamu sudah membeku di jalanan. Apakah kalian lupa? Kalian sudah menandatangani surat pemutusan hubungan. Bagaimana keluarga Su? Apa hubungannya denganku? Kalian berdua bodoh, apa yang kalian lakukan? Baru saja menyinggung keluarga Fu. Sekarang menyinggung keluarga Lou, keluarga Su benar-benar bangkrut. Selesai. Semuanya selesai. Tidak, aku tidak rela. Erge, meskipun aku tidak bisa menjadi adik kandungmu, tapi aku bisa menjadi adik asmara MU. Pergi, kotoran seperti kamu, pantas menyentuhku, kepala rumah tangga. Usir mereka, di Jiangcheng. Aku tidak ingin melihat mereka lagi. Fu Shao, bagaimana dengan penanganan ini? Apakah Anda puas? Apakah Anda puas? Biasa saja. Dengar tidak, adikmu bilang tidak puas, cepatlah menghibur. Perusahaan Su juga bangkrut, ibu dan anak keluarga Su juga diusir. Bagaimana aku bisa menghibur? Jangan bilang kakak tidak peduli ya. Ayo, kakak akan memberikan contoh, Alipay menerima 10 juta. Aku mengerti, adik tunggu ya. Sekarang aku akan mentransfer semua uangku kepadamu. Memang. Cukup. Simpan beberapa ratus yuan untuk jajan ya. Kalau begitu, jangan marah pada Erge, oke? Melihat kamu begitu bodoh, tidak akan mempermasalahkan. Tapi kalau ada next time. Erge jamin, pasti tidak akan ada next time. Baiklah, melihat kamu begitu tulus meminta maaf. Aku akan kamu. Pergi. Ibu sekarang bagaimana? Bisa apa? Dia sekarang punya dukungan keluarga Lou. Keluarga Fu, bagaimana kita bisa melawannya? Biarkan saja dia menginjak-injak kita, keluarga kita hampir bangkrut karena dia. Kalau tahu dia bisa merayu keluarga Fu dan Lou. Surat pemutusan hubungan itu, aku tidak akan membiarkannya menandatangani. Ibu, itu sepertinya mobil Songshan. Ibu, aku punya ide. Ikut aku. Siapa kamu, Nona Song? Siapa aku tidak penting. Yang penting, kita punya musuh yang sama. Aku bahkan tidak tahu siapa kamu. Kenapa kita punya musuh yang sama? Jangan menghalangi jalan kalau tidak ada urusan. Mobil tidak punya mata. Kalau tergores atau terbentur, jangan salahkan aku. Nona Song, tidak tahu. Nama Su Qiaoer, apakah Anda familiar dengannya? Tidak tahu. Nama Su Qiaoer. Apakah Anda familiar? Siapa namamu? Sulin. Keluarga Su, adik perempuan Su Yaoer. Naik mobil. Di sini tidak nyaman untuk berbicara. Bicaralah.
Apa masalah kalian dengan Su Qiao'er? Su Qiao'er itu, si jahat kecil yang tidak tahu berterima kasih. Dia membuat keluarga Su kami bangkrut. Kalian tidak bercanda, kan? Su Qiao'er. Dia cuma orang kampungan. Masih punya kemampuan ini? Nona Su, mungkin Anda tidak tahu. Su Qiao'er bukanlah orang kampungan. Dia adalah putri bungsu keluarga Lou yang hilang bertahun-tahun. Apa? Bagaimana mungkin? Aduh, kami juga tidak berani percaya. Tapi kenyataannya begitu. Si jahat kecil ini tidak hanya menjadi putri bungsu keluarga Lou, tetapi juga merayu Bos Fu. Tidak tahu dia memberi Bos Fu obat bius apa. Bos Fu malah demi dia bersitegang dengan keluarga Lou. Dan berkata kepada Su Qiao'er, ada dia yang jadi pendukung. Suruh dia tidak usah takut apapun. Tapi saya ingat, jelasnya Anda dan Bos Fu barulah pasangan, kan? Su Qiao'er. Bos Fu tampan dan kaya, kamu rela. Bos Fu direbut oleh si jahat itu? Tak disangka, Su Qiao'er si kampungan ini malah jadi putri keluarga Lou. Sekarang bahkan statusnya juga cocok dengan kakak Jin Sheng. Apalagi yang bisa saya gunakan untuk bersaing dengannya? Ini 1 juta. Setelah berhasil, saya akan memberimu 1 juta lagi. Saya mau Su Qiao'er mati. Bo Jinsheng, hari ini kamu tidak cocok keluar. Diam di rumah saja. Saya akan menyelesaikan urusan dan kembali mencarimu. Kalian? Tidak menyangka, kan? Perempuan jahat. Hari kematianmu sudah tiba. Bukannya kamu jago mengetang? Kenapa tidak menghitung? Kalau diri sendiri juga akan kena musibah? Kalian menculik saya? Tidak takut keluarga Lou menyusahkan kalian? Kamu masih berani bicara? Aku beritahu, kalau bukan karena kamu. Akulah putri sulung keluarga Lou. Kamu tahu tidak, dengan kamu hidup, berapa banyak orang yang terhalangi? Kamu pantas mati. Buang-buang waktu bicara dengannya. Cepat bertindak. Kalau sampai keluarga Lou dan Fu tahu, kita berdua akan hancur. Dia memang pantas mati, tapi tidak bisa mati dengan mudah seperti ini. Fu. Kamu bilang kamu seorang wanita yang sudah dimainkan oleh pria. Nama baikmu hancur. Apakah Bo Jinsheng masih mau? Apakah keluarga Lou masih mau? Sebentar lagi aku akan mengunggah video ini ke internet, biar semua orang melihat sikap burukmu yang bejat. Kalian diam saja apa? Cepat bertindak! Ada apa? Wanita jahat ini sekarang sangat aneh. Ibu, coba lihat. Baik. Jing. Ibu, apa yang kamu lakukan? Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Kakiku tidak bisa aku kendalikan. Tali jelek kalian itu mau mengurung aku? Siapa yang menyuruh kalian datang? Sekarang tidak apa-apa memberitahumu, karena kamu sudah tidak bisa lari lagi. Nona Song menyuruh kami untuk menahanmu. Mungkin saat ini, Fu Jinshengmu sedang bercinta dengan Nona Song. Kamu benar-benar membuatku marah. Ibu, kenapa kamu memukulku? Kamu seharusnya memukul Su Qiao'er, si jahat itu. Aku tidak bisa mengendalikan diriku sendiri. Ini namanya membalas perbuatan seseorang dengan caranya sendiri. Semua ini adalah akibat dari perbuatan kalian sendiri. Kakak kedua, jemput aku di gudang tua di pinggir kota. Fu Jinsheng gak ada masalah. Kamu datang untuk apa? Kakak Jinsheng, kita tumbuh besar bersama. Apakah kamu tega menggusirku? Biarkan aku tinggal di keluarga Fu. Sebelumnya aku memang salah. Berikan aku kesempatan lagi. Aku ingin tetap di sisimu. Merawatmu dengan baik. Mata perih, pakai ini. Kakak Jinsheng, apa sih yang bagus dari Su Qiao itu? Apakah perasaan kita selama lebih dari 20 tahun tidak bisa menandingi? Beberapa hari kamu bersamanya. Kamu tidak pantas dibandingkan dengannya. Rapikan barang-barangmu. Cepat pergi.
Kakak Jinsheng, aku sudah memikirkannya. Aku bisa mendoakan kebahagiaanmu. Tapi, bisakah kamu melihat, aku sudah menemanimu selama belasan tahun. Penuhi permintaan terakhirku, ya? Katakan. Aku ingin kamu mengantarku untuk terakhir kalinya. Aku tidak akan bisa melihatmu lagi setelah ini. Hari ini kamu tidak sebaiknya keluar. Diam di rumah saja. Aku akan menyelesaikan urusanku dan kembali menemuimu. HMPH. Lagi-lagi karena Su Qiaoer itu? Wah, Jinsheng Ge, kamu adalah CEO Fu Group. Bagaimana dia bisa mengaturmu? Seperti mengatur anak kecil, waktu kamu sudah habis. Kalau tidak bisa mengantarku, anggap saja air ini sebagai pengganti anggur untuk perpisahan. Ini pasti bisa, kan? Jinsheng Ge, jangan salahkan aku karena tega. Aku hanya terlalu mencintaimu. Hanya dengan cara ini aku bisa mendapatkanmu. Apa? Keluarga Su berani menculikmu? Berani menyakiti adikku? Sepertinya hukuman membuat mereka bangkrut masih terlalu ringan. Masih terlalu ringan. Kakak kedua, jangan khawatir. Mereka tidak melakukan apa-apa padaku. Malah mereka yang kena tipu olehku. Sekarang wajah mereka berdua pasti bengkak seperti kepala babi. Memang adikku hebat. Hanya saja, aku tidak tahu bagaimana kabar Fu Jinsheng. Song Shen punya niat jahat, aku takut. Takut apa? Kalau dia benar-benar menyakitimu, kita bisa menghabisi dia. Wanita keluarga Lou seperti kita bisa mendapatkan pria mana saja. Kamu tidak perlu menggantungkan diri pada satu pohon saja. Kakak kedua, cepatlah berkendara. Apa yang kamu taruh di air itu? Tidak apa-apa, hanya obat yang bisa membuatmu tidur. Lebih nyaman saja. Sudah kubilang, kamu hanya milikku. Boyin Shen, pengkhianat, kamu berani mengkhianati adikku. Ternyata kamu bisa kabur, untungnya. Aku sudah curiga kalau ibu dan anak itu tidak berguna, jadi aku sudah siap. Su Qiaoer, meskipun kamu kembali, apa gunanya? Kamu terlambat, keluarga bos sangat menghargai tradisi. Saat Fu Jinsheng bangun, dia akan menikahiku. Dan kamu hanya akan dibuang seperti kain lap usang. Pertama kali melihat orang yang begitu bersemangat menjadi simpanan. Jelas-jelas kamu yang mengganggu hubunganku dengan Jinsheng Ge. Kamu yang simpanan. Apakah dia pernah bilang suka padamu? Apakah dia pernah menunjukkan rasa suka padamu? Dia tidak melakukan apa-apa. Bahkan berusaha menghindarimu. Apa hubungan kalian? Apa yang kamu tahu? Aku dan Jinsheng Ge sudah bersama sejak kecil. Kami saling mengerti. Sebelum kamu datang, di sisi Jinsheng Ge, hanya ada aku. Kasihan juga dia, baik hati membiarkanmu tinggal di rumah keluarga. Tapi malah kamu yang menempel, memang benar. Orang yang malang pasti ada yang patut dibenci. Kamu hanya bisa bicara saja. Saat aku menjadi nyonya besar keluarga Fu, aku pasti akan membuatmu menangis tanpa bisa menangis. Mimpi indahmu mungkin akan segera berakhir. Kalian berdua tidak melakukan apa-apa. Kenapa aku harus bercerai dengannya? Kamu tidak bisa melihat bekas-bekas di leherku ini? Semua ini adalah ulah kakak Jinsheng. Gelas ini masih hangat, artinya kamu baru saja memberikan obat. Apakah kamu meremehkan kecerdasanku atau meremehkan kekuatan fisik Fu Jinsheng? Lagi pula, kita sudah berada di sini cukup lama. Dan dia tidak pernah terbangun karena suara kita. Ini menunjukkan bahwa dia selalu dalam keadaan pingsan. Bagaimana dia bisa melakukan sesuatu padamu? Bekas di tubuhnya itu, dia yang membuatnya sendiri. Wanita ini, Sang Gekijam. Bahkan jika kalian semua tahu, apa yang bisa kalian lakukan? Orang luar tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Nanti saat video ini diunggah ke internet, coba tebak. Apakah mereka akan mempercayaimu? Atau Fu Jinsheng? Su Qiaoer, kalau kamu benar-benar peduli pada kakak Jinsheng, aku sarankan kamu mundur dengan baik. Kalau tidak, aku tidak keberatan untuk saling menghancurkan. Kakak kedua, menyewa preman untuk menculik, masuk ke rumah orang tanpa izin, dan memberikan obat pada pemilik rumah. Berapa tahun hukuman untuk itu? Kalau kasusnya serius, setidaknya 7 atau 8 tahun. Baiklah, mari kita laporkan ke polisi. Tidak, jangan laporkan ke polisi. Bukankah kamu ingin saling menghancurkan dengan kami? Su Qiaoer, sepertinya kamu sama sekali tidak peduli. Pada kakak Jinsheng, kamu sebenarnya tidak menyukainya. Lalu apa? Apa hubungannya denganmu? Kakak Jinsheng, kamu sudah dengarkan? Su Qiaoer, dia sebenarnya tidak menyukaimu. Yang dia sukai hanyalah kekayaan dan kekuasaanmu. Lihat, dia punya keluarga Lou sebagai sandaran, dan langsung tidak peduli padamu. Aku dengar. Kakak Jinsheng, sekarang kamu menyadari, wajah asli wanita jahat ini tidak terlambat. Wanita seperti dia, sama sekali tidak pantas untukmu. Maksudmu, kamu yang pantas? Kakak Jinsheng, kamu tahu, sejak kecil, aku hanya punya satu keinginan, yaitu menikahimu. Menjadi Nyonya Fu, aku tidak peduli apakah kamu miskin atau kaya. Yang aku pedulikan hanyalah dirimu. Bagus. Semua saham dan aset milikku akan diberikan tanpa syarat kepada Su Qiaoer. Selain itu, mulai hari ini, Su Qiaoer akan menjadi presiden direktur baru grup Fu. Kakak Jinsheng, Semua saham dan aset itu, berapa banyak uangnya ya? Sayang, sekarang semua uangku untukmu.
Ini adalah seluruh aset keluarga Fu di masa depan. Kakak, aku akan bergantung padamu. Tidak masalah. Sekarang aku tidak punya apa-apa lagi. Apakah kamu masih peduli padaku? Kak Jinsheng, bagaimana bisa kamu memberikan semua asetmu padanya? Kenapa tidak? Dia hanya suka uang. Maka aku akan memberikan semua uangku padanya. Ada masalah? Kalau begitu aku bagaimana? Kamu memberikan semua asetmu padanya, aku bagaimana? Bukankah kamu bilang hanya peduli padaku? Ternyata, kamu juga tidak sebersih yang kamu katakan. Fu Jinsheng, aku sangat menyukaimu. Tapi tanpa dukungan uang dan kekuasaan, kamu hanyalah seorang pria tampan biasa saja. Beberapa orang bersumpah, bilang mereka tidak mengincar uang untuk tinggal di keluarga Fu. Tapi jika keluarga Fu hanyalah keluarga biasa, mungkin mereka sudah kabur. Su Qiao'er, kamu memang jahat, tapi jangan terlalu sombong. Aku tidak akan membiarkan kalian berdua bahagia. Su Qiao'er, pria yang tidak bisa kudapatkan, Songshan. Kamu juga jangan berharap bisa mendapatkannya. Apa yang kamu lakukan padanya? Sekarang baru panik. Sudah terlambat, hahaha. Bagaimana perasaanmu? Tidak apa-apa, jangan khawatir. Fu Jinsheng, kalau bukan karena kamu yang begitu kejam padaku, aku juga tidak akan melakukan hal sekejam ini padamu. Kamu terkena kutukan. Jika tidak ada cara untuk menghilangkan kutukan itu, dalam 7 hari, kamu pasti mati. Wanita ini benar-benar kejam. Tidak bisa mendapatkan, maka harus dihancurkan, ya? Semuanya adalah karena adikmu yang baik. Kutukan? Aku juga tidak banyak tahu. Bagaimana kamu menghilangkan kutukan itu? Mau menghilangkan kutukannya, ya? Maka berlututlah dan mintalah padaku. Berlututlah dan beri aku 3 kali sujud, lalu tampar dirimu sendiri 3 kali. Dan teriak, aku adalah wanita hina. Maka aku akan mempertimbangkan untuk menghilangkan kutukannya. Bagaimana? Mau aku berlutut padamu? Mimpi indahmu saja. Hanya sebuah kutukan kecil, aku tidak percaya aku tidak bisa menghilangkannya. Silakan coba. Asalkan kamu tidak takut Fu Jinsheng. Mati lebih cepat. Coba ya, siapa takut siapa? Fu Jinsheng, kamu percaya padaku? Aku percaya. Baik, tenang saja, aku tidak akan membiarkanmu celaka. Gunting. Tidak terlalu kecil. Tongkat bisbol masih bisa, tapi terlalu ringan untuk memukul orang. Ini bagus. Adik. Kamu ini mau menyelamatkan orang atau membunuh? Kamu panik dan mencoba segala cara, ya? Meskipun sekarang kamu jadi putri keluarga Lou, tapi pada dasarnya, kamu masih penipu kampungan. Su Qiao'er, kamu ingat, Fu Jinsheng mati di tanganmu. Fu Jinsheng, kamu siap? Aku bisa bilang belum siap? Tidak bisa. Apa yang kamu lakukan? Sama sekali tidak sakit, aku baik-baik saja. Tentu saja baik-baik saja, aku sudah menempelkan tanda transfer rasa sakit pada kalian berdua, semua rasa sakit yang kamu alami akan dialihkan ke dia. Su Qiao'er, kamu jahat. Kamu mau bilang atau tidak, bagaimana cara membatalkan kutukan? Kalau tidak, aku akan terus memukul. Pukul saja, hari ini meskipun kamu memukulku sampai mati, aku tidak akan bilang. Bisa bersama kakak Jinsheng, itu sudah cukup. Tidak mau minum anggur, mau minum hukuman. Aku pukul. Pukul. Adik, bagaimana kalau kita berhenti dulu? Kalau terus dipukul, benar-benar bisa mati. Tenang, tidak akan mati. Dia dilindungi oleh talismanku. Paling-paling luka parah, tidak sampai mati. Adik, ada barang bagus seperti ini? Kasih 1 untuk kakak kedua. Setelah aku selesai dengan dia, baru aku kasih ke kamu. Songshan, kamu mau bilang atau tidak? Karena tidak akan mati, aku lebih tidak perlu bilang. Kamu akan melihat dengan mata kepala sendiri. Fu Jinsheng mati di depanmu. Baik. Aku punya banyak cara. Ada cara untuk membuatmu bicara. Kamu jahat, apa yang kamu lakukan lagi? Apa baunya? Kok bau sekali? Kalau tidak bilang, mulutmu akan bau selamanya. Su Qiao'er, kamu kok jahat sekali. Cepat bilang, bagaimana cara membatalkan kutukan? Aku tidak bilang. Lagi pula yang jijik orang lain. Bukan aku sendiri. Baiklah, mulutmu keras juga. Hari ini aku tidak percaya. Tidak bisa membuka mulutmu. Coba saja.
Su Xiaoer. Kamu. Aduh, Kamu bilang, kamu cerita sama aku gimana sih? Kamu kan suka sama Fu Jinsheng. Kamu mau lihat dia mati begitu saja? aku bilang, yang aku nggak bisa dapetin, kamu juga jangan harap bisa dapetin. Nggak ada cara lain. Ya udah, aku harus keluarkan jurus andalanku. Kamu punya jurus andalan juga nggak bakal berguna. Aku nggak akan kasih tahu kamu. Benarkah? Sekarang, cuma anggota badanmu yang mulai gatal. Nanti, organ dalammu juga akan terpengaruh. Dan akhirnya, wajahmu. Kamu akan semakin gatal. Dan akhirnya, kulitmu. Akan kamu garuk sampai hancur. Su Xiaoer. Kamu kejam banget. Aku cuma membalas perbuatanmu dengan caramu sendiri. Kalau kamu dari kecil dibesarkan di keluarga Fu. Bahkan pelayan keluarga Fu memanggilmu dengan sebutan Nyonya Song, tapi kamu, untuk memuaskan keinginan pribadimu, mau membunuh Fu Jinsheng, soal kejam. Kamu lebih parah. Kamu Su Xiaoer, aku akan bunuh kamu. Aku kasih kamu kesempatan terakhir, kamu mau bilang atau enggak? Enggak. Wajahmu hampir hancur karena kamu garuk sendiri. Kamu masih mau tahan nggak bilang? Kak, ambilkan cermin. Biar dia lihat dirinya kayak apa. Enggak. Aku, tubuhku, Jenggan. Belong. Bakar ini bareng sama isinya. Maka kutukannya akan hilang. Kamu nggak bohong kan? Percaya atau enggak, terserah kamu. Sekarang kamu rasanya gimana? Dia demi memuaskan keinginan pribadimu. Sampai nyawanya sendiri nggak dipedulikan, tapi kamu cuma mikirin diri sendiri. Kalau bukan karena dia nggak punya kemampuan, aku juga nggak bakal sampai kayak gini. Dia cuma kehilangan satu nyawa. Aku kehilangan kehidupan sebagai nyonya kaya raya, orang kaya kamu. Pantas mati. Terserah kamu mau mikir apa. Berhenti. Siapa yang izinin kamu pergi? Su Xiaoer, kamu menipuku. Aku menipumu apa? Aku hanya berjanji untuk mencabut mantra dari tubuhmu. Tidak bilang kamu boleh pergi. Apa yang kamu mau lakukan? Kamu memberikan mantra, membuat Fu Jinsheng kehilangan banyak energi. Kamu pikir bisa pergi dengan mudah begitu saja? Kamu mau apa lagi? Aku sudah dibuat seperti ini. Seperti hantu, kamu masih mau apa lagi? Hei, ini bukan salahku. Siapa yang suruh mulutmu keras? Kalau kamu bicara dari awal, tidak perlu menderita seperti ini. Su Xiaoer, jangan keterlaluan. Mau pergi? Tidak masalah, tinggalkan barang-barangmu. Itu semua milik keluarga Fu, bukan milikmu. Baik. Sudah cukup? Belum, jam tanganmu, Van Cleef Arpels. Dengan keadaan keluarga aslimu, tidak mungkin bisa beli yang semahal ini. Kalungmu, anting, gelang, semuanya harus ditinggalkan. Su Xiaoer, keluarga Fu memiliki banyak harta. Perhiasanku ini tidak seberapa, kamu tidak mau membiarkanku menyimpannya. Keluarga Fu sekarang di bawah kendaliku, aku bilang tidak boleh ya tidak boleh. Baik, kamu tunggu saja. Sepatumu juga dibeli dengan uang keluarga Fu. Su Xiaoer. Ambil, semuanya untukmu, barang-barang keluarga Fu. Aku tidak tertarik. Sekarang, aku boleh pergi kan? Tidak. Barang-barangmu belum lunas. Kamu tidak mungkin tidak membiarkanku membawa pakaian kan? Pakaian yang sudah kamu pakai, siapa yang mau? Lalu kenapa kamu tidak membiarkanku pergi? Selama ini, kamu makan dan minum dari keluarga Fu. Kamu tahu berapa banyak keberuntungan keluarga Fu yang kamu ambil? Kamu harus mengembalikan keberuntungan yang bukan milikmu itu. Bagaimana cara mengembalikan keberuntungan, Su Xiaoer? Jangan cari-cari masalah di sini. Aku punya caranya. Ekspansi keluarga Fu di luar negeri sangat sukses. Nilai perusahaan naik menjadi miliaran, Xiaoer. Kamu benar-benar pembawa keberuntungan keluarga Fu. Miliaran, kaya raya, kaya raya. Nanti leluhur bisa ikut menikmati. Nona Ye,
Dana di akunmu telah dibekukan. Jika ada kelainan, harap segera ditangani. Kenapa asetku semua dibekukan? Dan ada banyak telepon penagihan hutang. HP kau hampir meledak karena banyak telepon. Sukyaoer, kamu sedang berbuat apa lagi? Aku hanya mengembalikanmu ke kehidupanmu yang sebenarnya. Kehidupan apa yang sebenarnya? Kehidupan yang sekarang ini. Ini adalah kehidupan asliku. Kembalikan Wenko, kembalikan. Yang kau ambil adalah milik keluarga Fu. Awalnya, asalkan kau bersikap baik. Keluarga Fu, atas nama Bibio, tidak akan menolakmu. Tapi kau malah menginginkan hal yang bukan milikmu. Sekarang, ini adalah hasil yang pantas kau dapatkan. Aku ingatkan baik-baik, kalau kau tidak pergi sekarang, kau tidak akan bisa pergi. Apa maksudmu? Nona Song, kau diduga membayar pembunuh, masuk tanpa izin ke rumah pribadi. Dan perdagangan obat terlarang. Kami akan membawamu kembali. Untuk penyelidikan. Tidak, bukan aku yang melakukannya. Tidak ada hubungannya denganku. Nona Song, mari ikut kami. Sukyaoer, kau membuatku masuk penjara. Aku akan membunuhmu. Songshan, aku menasihatimu. Banyak berbuat jahat, pasti akan binasa. Adik. Kau membuatku takut. Bagus kalau takut. Aku masih ingat perbuatan orang-orang tertentu. Saudara, jaga dirimu. Saudara, bukankah seharusnya kau memanggilku ipar? Ipar apa ipar? Kau sudah melamar adikku? Aku sudah setuju kau menikahi adikku? Surat nikah sudah ada, masih tidak dianggap? Bagaimanapun, di keluarga kami tidak dianggap. Kiaoer, istri, sayang. Aku akan mendengarkan kakakku. Baik. Kebetulan kita belum pernah pacaran, aku akan mengejarmu lagi. Baik.